Mungkin akan jadi orang pertama di dunia yang mati karena kelelahan. Anak muda, dalam 3 bulan terakhir, kamu sudah mendonorkan kecebong hampir 100 kali. Kalau begini terus, tubuhmu bisa hancur. Aku tidak peduli. Entah hari ini kamu donor kecebong untuk belikan aku tas dan rumah. Atau kita putus? Tidak apa-apa, aku kuat kok. Baiklah, masuklah bersamaku. Apa aku harus melakukannya sendiri? Kalau dilihat-lihat, kamu lumayan tampan juga. Lepaskan celanamu. Aku sendiri yang akan mengambil kecebongmu. Aku bisa sendiri. Bagaimanapun, tubuhmu terlalu lemah. Aku khawatir. Aku belum siap. Xiao Ying ini, Berikan padaku. Xiao Ying aku. Cepat kembali mengantar makanan, besok lanjut donor lagi. Beberapa kali lagi, aku bisa beli tas. Wajahnya pucat sekali. Cepat bawa ke rumah sakit. Astaga, jangan-jangan dia mati. Lin Fen, apa dia benar-benar mati? Dasar pecundang tak berguna. Kamu sendiri yang mau pergi. Jangan salahkan aku kalau mati. Tolong aku. Oh, kasihan sekali. Siapa yang akan menolongku? Apa ini? Siapa kamu? Kenapa kamu mirip sekali denganku? Aku adalah replikamu dari dunia paralel. Apa maksudnya replika? Ini adalah keberadaan yang tidak bisa dijelaskan oleh sains di duniamu saat ini. Keinginanmu untuk hidup telah memutarbalikkan ruang dan garis waktu dunia paralel, mereplikasi diriku dari dunia paralel. Agar kamu bisa bertahan hidup, aku akan memberikan hidup dan kemampuanku padamu. Terdeteksi sebotol air mineral. Apakah akan direplikasi? Anjir, ternyata benar. Memang hanya luka ringan. Bisa diurus prosedur keluar rumah sakitnya. Terima kasih, dokter. Kemampuan replikasi tadi bukan ilusi, kan? Aku harus mencobanya lagi. Aneh, padahal saat dibawa ambulans, katanya orang ini sudah hampir mati. Terdeteksi sebuah kunci pas. Apakah akan direplikasi? Terdeteksi sepotong roti. Apakah akan direplikasi? Terdeteksi sebotol air mineral. Apakah akan direplikasi? Replikasi berhasil. Ternyata benar. Kalau begitu, aku bisa kaya raya dong. Hahaha, aku kaya. Aku kaya. Cepat pergi. Cepat pergi. Ada orang gila di sini. Apa yang kalian tahu? Aku bisa menyalin. Kekuatan super. Kalian tahu tidak? Kalian tahu tidak? Aku akan kaya. Nanti, orang terkaya di kota Jiang akan jadi milikku. Benar-benar sakit. Otaknya bermasalah. Kalau sudah kaya, aku akan beli Panamera dulu. Lalu beli rumah di pusat kota Jiang. Aduh. Anak muda ini kenapa ceroboh sekali? Anak muda, kamu tidak apa-apa? Satu set teknik penilaian pusaka keluarga Liu. Apakah akan disalin? Apa ini? Salin. Ah. Anak muda, anak muda. Kepalaku sepertinya tidak sesakit tadi. Apa sebenarnya ini? Anak muda, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatian Anda. Apa tadi itu? Sesuatu dipaksa masuk ke dalam kepalaku. Ini? Botol tembakau Anda. Pasti barang bagus, kan? Oh, kalau begitu, bisakah kamu melihat asal-usulnya? Dibuat dari bahan putih giok. Warnanya seperti giok indah. Hangat seperti lemak beku. Ini adalah embrio resmi khas periode Qianlong. Bentuk dan ornamen vas ini rumit dan indah. Pewarnaannya cantik dan mewah. Ini pasti karya pelukis istana yang berpengalaman. Harganya pasti mahal, kan? Hahaha. Anak muda yang hebat. Anak muda yang hebat. Botol tembakau saya ini adalah satu-satunya yang tersisa dari persembahan di masa Kaisar Qianlong. Karena bentuknya yang unik, hanya sedikit yang tahu. Tapi kamu bisa langsung tahu asalnya? Tanpa pengalaman 30 tahun, tidak mungkin memiliki penglihatan seperti ini. Ternyata dugaanku benar. Pengetahuan ini seperti muncul begitu saja di benakku. Jadi barusan itu, aku menyalin kemampuan penilaian barang antik kakek ini. Artinya, aku bahkan bisa menyalin kemampuan orang lain. Dengan penglihatan seperti ini, seharusnya tidak sampai terpuruk seperti ini. Ada sedikit kecelakaan,
makanya jadi begini. Saya Liu Daoyuan dari Pavilion Gushen. Boleh tahu nama adik kecil? Apa? Kakek biasa-biasa saja di depanku ini. Ternyata kakek Liu dari Pavilion Gushen? Itu toko barang antik paling top di kota Jiang. Saya dengar para pengusaha kaya dari seluruh negeri datang khusus untuk nama kakek Liu untuk menilai barang antik. Dia benar-benar mata dewa nomor 1 di negara Longguo. Sudah lama saya dengar nama Anda. Halo, senior kakek Liu. Nama saya Lin Fen. Itu hanya nama kosong saja. Adik Lin, jika kamu bersedia, kamu bisa jadi manajer di Pavilion Gushenku. Sebutkan saja hargamu. Kemampuan ini masih perlu diuji beberapa kali lagi. Kalau sekarang pergi dan terjadi sesuatu yang tak terduga, bisa gawat. Kakek Liu, aku juga kebetulan saja bisa menebak asal-usul botol tembakau kakek. Kalau aku benar-benar pergi, bukankah itu akan mencoreng nama baik Pavilion Gushen kakek? Anak muda ini tidak tertarik pada hal itu. Tidak apa-apa. Ini kartu namaku. Jika kamu berubah pikiran, hubungi aku kapan saja. Aku ada urusan lain, jadi aku tidak bisa berlama-lama. Tentu, tentu. Hati-hati di jalan, senior Liu. Aku Liu Daoyuan dari Pavilion Gushen. Gila, aku benar-benar bisa menilai barang antik sekarang. Kemampuan ini bahkan bisa menyalin skill. Apalagi yang tidak bisa kulakukan. Entah apakah uang juga bisa disalin. Terdeteksi 1 koin. Apakah akan disalin? Berhasil disalin. Aku kaya, aku kaya, aku kaya. Ini semua bisa disalin. Kali ini aku benar-benar kaya. Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini. Aku harus segera pulang. Aku kaya, aku kaya. Tunggu. Ini juga nomor seri yang sama. Ini juga? Semuanya nomor seri yang sama. Bukankah ini uang palsu? Semua barang ini dibeli Lin Fen dengan mendonorkan kecebongnya untukku. Dia sudah mati, jangan sampai orang lain yang menikmatinya. Aku akan membawa semuanya. Barang milik orang mati. Untuk apa diambil? Sial, kamu mau apa? Aku akan membelikannya untukmu. Lin Ying, kamu meninggalkanku di pinggir jalan sampai mati. Masih berani datang mengambil barang-barang? Dan lagi, siapa dia? Tidak kusangka kamu masih hidup. Karena kamu sudah tahu, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku sudah lama bersama Tuan Muda Kiao. Aku bekerja 3 pekerjaan untuk menghidupimu, dan masih harus mendonorkan kecebong untuk membelikanmu tas. Kamu malah selingkuh dariku? Kamu menghidupiku? Dengan 500 yuan yang kamu dapat dari menjual jutaan keturunanmu itu, aku beritahu ya, orang kaya seperti Tuan Muda Kiao baru bisa memberiku kehidupan yang kuinginkan. HMPH, memungut barang bekas yang tidak kuinginkan. Masih saja mengincar barang rongsokanku ini? Apa itu orang kaya? Menurutku dia hanya pemulung barang bekas. Kan? Memang suka sekali barang bekas. Kamu berani-beraninya memanggilku barang bekas. Kamu berani-beraninya bilang aku pemulung barang bekas? Oh, aku salah bicara. Entah sudah tangan keberapa. Sekarang meremehkan aku yang mendonorkan kecebong. Dulu uang aborsi itu semua dari sumbangan dariku. Kau, aku tahu kau sengaja menjelek-jelekkan namaku hanya karena aku mencampakkanmu. HMPH, aku menjelek-jelekanmu? Kau ini benar-benar seperti kumbang kotoran pakai topeng. Tak tahu malu. Lagi pula, karena kita sudah putus, barang-barangku juga harusnya kau kembalikan. Kan? Baju ini, rok ini, semua ku beli. Lepaskan. Orang miskin sepertimu, selalu perhitungan. Aku menyuruhmu membelikanku barang. Itu kehormatan bagimu. Oh, berarti kau tidak mau melepasnya? Munafik sekali, mau enaknya saja. Heh, atau jangan-jangan pacar barumu juga memakai barang bekas? Lepas ya lepas. Kau pikir dengan melepas baju bisa mengancamku? Lin Fen, kau begini hanya membuatku makin meremehkanmu. Bukan cuma 2 baju ini yang kubelikan untukmu. Pakaian dalam seksi ini semua dibeli Tuan Muda Kiao, tidak ada hubungannya denganmu. Jangan kira dengan melepas baju kau bisa membuatku malu. Nah, iri ya. Tubuh yang bahkan tidak bisa kau lihat. Aku sudah bosan melihatnya. Stocking ini, kaki ini, cukup untuk kau mainkan setahun, kan? Sayang sekali. Kau bahkan tidak pantas menyentuhnya. Bicara seolah-olah stockingmu itu bukan aku yang beli. Kamu mau beli? Apa kamu mampu beli? Ini Felicia. Tuan Muda Kiao sendiri yang membelikannya untukku. Kamu mau? Kalau begitu, aku berikan padamu. Lihatlah dirimu yang miskin itu. Kurasa kamu tidak akan pernah punya pacar lagi. Jadi, aku berikan kaos kaki sutra ini padamu untuk menemani malam-malam sepi MU. Kaos kaki bau seperti ini, berapapun yang kamu mau, aku punya. Kaos kaki sutra berbau, apakah akan disalin? Salin 100 untukku. Tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Apa yang dia lakukan? Apa dia gila karena terlalu banyak tekanan? Maaf sudah menunggu, ini 100 porsi yang kalian minta. Kaos kaki bau busuk ini, aku akan memberikannya kepada kalian. Lin Fen, kamu gila? Sekarang pergi sana. Lin Fen, kamu masih berani menyinggung kami. Membuatmu kehilangan pekerjaan hanyalah masalah 1 kata dari Tuan Muda Kiao. Kamu akan tidur di jalanan. Baiklah sayang.
Besok aku akan mengajakmu ke jalanan barang antik. Aku akan memilihkan 2 barang antik bagus untukmu. Barang antik hanya untuk orang-orang kelas atas seperti kita. Kenapa harus peduli dengan sampah itu? Ayo kita pergi. Barang antik, uang tidak bisa disalin, tapi dengan kemampuan menilai harta karun, mencari uang bukan masalah kecil. Kakek Liu adalah yang paling terkenal di negara Longguo, penilai barang antik. Dengan kemampuannya, menemukan barang murah bukan masalah besar. Palsu, 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 tiruan tingkat tinggi. Kenapa semuanya palsu? Ah, sayang sekali, masih palsu. Kenapa banyak sekali barang palsu di sini? Nak, saya sarankan kalau tidak beli, jangan sentuh. Kalau rusak, kamu tidak akan sanggup bayar. Ah, kamu benar. Dia memang tidak akan sanggup bayar. Lin Fen, kenapa kamu bisa sampai di sini? Jangan-jangan ada yang menyesal, ingin kembali padaku ya? Terlalu percaya diri, kamu tidak tahu malu ya? Aku tidak berniat mengumpulkan barang bekas. Tentu saja aku datang untuk membeli barang antik. Masih saja pura-pura? Aku beritahu kamu, menyesal pun tidak ada gunanya. Aku akan menikah dengan grup Kiao dan terbang tinggi. Kamu hanya bisa tinggal di lumpur. Kita bukan orang yang selevel. Singkatnya, kamu itu seperti katak yang ingin makan angsa. Nah, apa kamu tahu apa itu barang antik? Apa itu sesuatu yang bisa kamu mainkan? Jangan-jangan dia kehilangan pekerjaan. Datang ke sini untuk mengumpulkan barang bekas? Bukankah kamu yang suka mengumpulkan barang bekas? Lin Fen, Itu salah. Tuan Muda Kiao, jangan meremehkan adik kecil ini. Tuan Muda Lin memiliki mata yang tajam. Dia seorang ahli barang antik. hahaha. Dia? Ahli barang antik? Kulihat di rumahnya paling-paling. Cuma pispot neneknya yang sudah tua, kan? Bocah, berani tidak kau bertanding denganku? Masing-masing bawa 10.000 untuk membeli barang di dalam. Siapa yang nilainya lebih tinggi, dialah pemenangnya. Kalau kau kalah, kau berutang padaku 1 juta. Kalau aku yang menang bagaimana? Kalau kau menang, aku akan memberimu 1 juta. Aku bahkan akan berlutut, menyemir sepatumu, dan memanggilmu kakek. Kau sendiri yang bilang begitu? Ya, Tentu saja, perkataan pria sejati tak bisa ditarik kembali. Kau tunggu saja tidur di jalanan. Kebetulan, kakek Liu, tolong jadi saksi kami juga. agar tidak ada perselisihan harga barang antik yang kami beli. Anak muda, kau ini tertipu. Grup Kiao punya banyak usaha, dan punya beberapa toko di sini. Nanti dia tinggal ambil beberapa barang antik, pasti menang. Bagaimana kalau batalkan saja taruhannya? Aku akan membantumu bicara. Lin Fen, kalau kau pria, terima saja. Jangan sampai menyesal. Betul, Lin Fen, jangan-jangan kau takut kalah, ya? Mau menjebakku? Kita lihat saja siapa yang menjebak siapa. Baik, siapa takut? Siapa yang pengecut? Dia cucu. Bertanding ya bertanding. Aku tunggu kau memanggilku kakek. Replika Kamen Rider buatan tahun 2019. Apakah akan disalin? Bos, ini juga barang antik? Baru sekali? Ya, Aduh, adik kecil, itu mainan anakku, salah taruh. Lihat yang lain saja, barangku ini asli semua. Koin tembaga dinasti Qing, mangkuk dinasti Ming, kaca dinasti Tang, cawan dinasti Song Utara, semuanya ada. Katakan saja apa yang Anda suka, saya jual murah. semuanya palsu. Sepertinya tidak ada yang bagus. Tunggu. Dari luar sih, terlihat seperti asli. Biar saya lihat lukisan ini. Anak muda, Anda punya mata yang jeli. Lukisan ini adalah Guan Yu yang berkuda sendirian. Banyak orang menginginkannya, tapi saya belum pernah menjualnya. Lihatlah teksturnya, warnanya ini. Wah, ini benar-benar harta karun dunia, asli buatan seniman terkenal, diwariskan hingga kini. Melihat Anda begitu berjodoh, saya rela melepasnya, saya jual 50.000. Bos, Anda bercanda ya? Guan Yu Anda naik sepeda? Lukisan jelek begini, masih dijual 50.000? Jalan barang antik macam apa ini? Tidak ada satupun yang bagus. Jangan-jangan saya akan kalah dalam pertandingan ini? Tunggu, apa itu? Stempel pejabat kura-kura emas murni. Apakah akan disalin? Stempel pejabat emas murni? Ini pasti sangat berharga. Tidak bisa, saya harus mendapatkannya. Bos, kura-kura Anda itu bagus. Saya kebetulan butuh batu penahan pintu. Yang itu berapa? Aduh, anak muda, Anda benar-benar punya mata yang jeli. Ini bukan kura-kura biasa. Ini adalah kura-kura hitam yang tercatat dalam Shanghai Jing. Di utara ada lautan biru melahirkan kura-kura hitam. Tubuhnya hitam dan merah, energi sejatinya berubah menjadi air suci. Ini diwariskan oleh kakek buyut saya. Harta karun keluarga. Kurang dari 30.000 tidak akan saya jual. Siapa yang peduli? Tunggu, anak muda, jangan pergi dulu. Harganya bisa dinego. 30.000. Jangan mengada-ada. Untuk kura-kura rusak begini, kamu masih minta harga selangit? Apa kamu kira aku orang bodoh? Harga pas, 3.000. Kalau tidak mau jual, simpan saja untuk warisan keluarga. Sudah sepakat 3.000? Ya, tidak boleh kurang 1 sen pun. Setuju. Sudah kubilang ya,
Barang yang sudah keluar dari lapak, tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Stempel pejabat kura-kura ini, setidaknya 30 juta. Pertandingan ini, aku pasti menang. Sudah dengar? Anak kurang ajar ini, Mau bertaruh dengan Tuan Muda Kiao, siapa yang menemukan barang antik paling berharga? anak sapi yang baru lahir tidak takut harimau. Tuan Muda Kiao punya kekayaan seperti apa? Barang antik di rumah Tuan Muda Kiao, kalau dikeluarkan satu saja, cukup untuk orang biasa makan setengah seumur hidup. Barang antik kalian berdua sudah dibeli. Serahkan pada kakek untuk dinilai harganya. Anak muda, hari ini aku akan membuka matamu. Lihat cepat. Ternyata cawan kaca? Ini bukan cawan kaca biasa, melainkan cawan kaca 8 harta. Salah satu dari 5 artefak terkenal negara Longguo, dan salah satu dari 7 harta Buddha. Di zaman kuno, ini adalah persembahan istana, barang khusus untuk kaisar. Benda ini dibuat di kiln kekaisaran Kaisar Kangxi, dihadiahkan kepada permaisuri, dan dikuburkan bersama perhiasan giok. Nilainya minimal 10 juta. HMPH, dasar pecundang, kau pasti kalah. Siapa suruh kau menyentuhnya sembarangan? Nanti kalau rusak, kau tidak akan sanggup menggantinya. Satu cawan kaca 8 harta, apakah akan disalin? Lihat saja bagaimana aku akan mempermalukan kalian. Apa hebatnya? Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Belum tentu. Lin Fen muda, cawan kaca 8 harta ini asli. Memang barang bagus. Dulu hanya untuk keluarga kekaisaran. Harta tak ternilai yang langka di kalangan rakyat biasa. Teknik pembuatannya sudah hilang. Cawan ini kemungkinan besar adalah satu-satunya yang masih ada. Nilainya setidaknya 10 juta, bahkan lebih. Berhasil disalin. Memang Tuan Muda Kiao, matanya jeli sekali. Beli barang antik sembarangan, sudah barang bagus senilai 5 juta. Lin Fen, kau belum menyerah? Nanti kalau semua orang melihat barang antikmu tidak bernilai sepeser pun, bukankah itu memalukan? Hanya barang palsu. Di matamu sudah jadi barang bagus? Barang palsu. Lin Fen, omong kosong apa ini? Lin Fen, ada batasnya bicara omong kosong. Ini sudah disertifikasi langsung oleh kakek Liu. Jangan-jangan kau takut kalah makanya mengarang kebohongan ini? Betul. Anak ini pasti takut. Menurutku dia sama sekali tidak bisa menilai barang antik. Hanya bicara omong kosong di sini. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Kiao. Saudara Lin, saya justru penasaran mengapa Anda mengatakan ini palsu. Setidaknya berikan buktinya. Kakek Liu, Anda baru saja mengatakan benda ini, karena keahliannya sudah punah. Hanya ada satu ini, kan? Ya, memang. Cukup. Jangan sok misterius. Kalian tangkap dia dan suruh dia menandatangani surat utang. Baik. Jika hanya ada satu, lalu ini semua apa? Apa? Pasti bohong, kan? Cawan kaca yang Anda sebutkan itu, yang konon satu-satunya di dunia, saya punya setumpuk. Menurut Anda, yang mana yang asli? Bagaimana mungkin? Ini semua pasti palsu. Warnanya cerah. Garisnya halus. Ini pasti asli. Ini juga asli, yang ini juga. Bagaimana mungkin? Ternyata semuanya asli? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dikatakan hanya ada satu yang tersisa di dunia? Mengapa ada begitu banyak harta karun tambahan? Ini semua sama sekali bukan harta karun atau barang antik, hanya kerajinan tangan yang dibuat sekarang. Semuanya palsu. Palsu. Bagaimana mungkin? Kakek Liu, apakah Anda melihatnya dengan jelas? Apakah semua yang dikeluarkan anak ini adalah barang tiruan? Palsu. Kakek melihatnya dengan jelas. Semua cawan ini persis sama. Bagaimana bisa luput dari mata kakek? Pasti dibuat oleh ahli peniru. Peniru. Cawan kaca ini ternyata palsu. Memalukan sekali. Tuan Muda Kiao punya barang palsu di rumahnya. Betul. Sepertinya Tuan Muda Kiao tidak sehebat itu. Tuan Muda Kiao, barang ini sangat mirip aslinya. Garis-garisnya, bentuknya, terlihat sudah tua juga. Meskipun itu tiruan, meskipun tidak bisa dijual seharga 10 juta, menjualnya seharga 10.000 juga bisa. Lin Fen, pasti kau melakukan sesuatu. Banyak mata yang melihatku di sini. Apa yang bisa kulakukan? Berpikirlah sebelum bicara. Wanita bodoh. Sayang sekali, barang seharga 10.000, ingin dijual 10 juta. Menurutku Tuan Muda Kiao benar-benar bermimpi di siang bolong. Berhayal. Membuatku sangat malu. Untuk apa aku punya dia? Semuanya palsu. Duplikasi cawan kaca 8 harta. Duplikasi berhasil. Satu-satunya cawan kaca 8 harta yang bernilai 10 juta adalah milikku. Mangkuk rusak ini merusak rencanaku. Astaga. Itu setidaknya bernilai 10.000. Dia memecahkannya begitu saja. Betul. Lagi pula, si miskin itu belum menunjukkan barangnya. Itu tidak berarti Tuan Muda Kiao kalah. Hei bocah, mana barang antik yang kau beli? Keluarkan dan tunjukkan. Penakut. Jangan terburu-buru. Yang jelas, tidak akan lebih murah dari milikmu. Anak ini sudah gila. Ya, kurasa dia tidak bisa mengeluarkan barang antik yang bagus. Dia siap pasrah. Lin Fen, apa kau bodoh? Kura-kura lumpur hitam ini barang antik? Hahaha. Lin Fen, jangan-jangan kau mengambil batu penjaga pintu toko orang lain, lalu membawanya ke sini, ya? Itu lebih baik daripada kalian berdua. Bagaimanapun, yang satu suka barang bekas, dan yang satu suka barang palsu. Kakek Liu, ini barang antik yang kubeli seharga 3.000. Mohon kakek Liu memeriksanya. Anak muda, kura-kura ini terlihat seperti terbuat dari besi.
Usianya juga tidak terlalu tua. Tidak ada nilai koleksi sama sekali. Kenapa tidak bermain yang lain? Malah ikut-ikutan menjual barang antik? Membeli kura-kura besi seharga 3.000. Kurasa otakmu terjepit pintu. Kakek Liu, mohon periksa dengan saksama. Benda ini menyembunyikan rahasia besar, ini harta tak ternilai. Jangan bilang 3.000, bahkan 300 pun rugi besar. Harta tak ternilai. Jika kura-kura ini barang antik, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek sekarang juga. Lin Fen, jika kau tidak punya mata, jangan ikut-ikutan bermain barang antik. Sekarang lihatlah. Bukannya untung, malah rugi 100 juta. Anak muda, bisnis barang antik ini bukan untuk orang miskin sepertimu. Sekarang berlutut dan jilat kakiku. Kalau aku senang, mungkin utangmu bisa lunas. Dasar bodoh, tidak tahu apa-apa. Benda ini adalah harta karun asli. Bagus, bagus, bagus. Aku lihat kau ini keras kepala sekali. Sudah bulat tekad mau jadi orang bodoh. Aku mau lihat, bagaimana kau mengubah bongkahan besi ini jadi harta karun. Aduh, kenapa tidak minta maaf saja? Mana mungkin kura-kura jadi barang antik? Iya, kasihan sekali. Sepertinya dia akan sangat dipermalukan. Ketemu. Tuan Kiao, kakek akan menunjukkan sulap padamu hari ini. Gila, gila. Tunggu lihat, kura-kura itu sepertinya berubah. Ini. Bagaimana? Kali ini sudah jelas? Kura-kura ini, emas murni. Kura-kura ini pasti beratnya beberapa kilogram. Paling tidak bernilai jutaan, kan? Kalau begitu, Tuan Muda Kiao, bukankah kau kalah? Jangan kira aku tidak tahu. Kau mengincar kura-kura emas itu lagi. Dan kau ingin aku berlutut memanggilnya kakek? Mana mungkin aku kalah. Kenapa kau memukulku? Aku kan cuma penasaran. Benda ini pasti palsu. Orang miskin sepertimu mana mungkin dia punya kura-kura emas murni. Betul sekali, mana mungkin itu emas? Jangan-jangan dia cuma mau menang, lalu pakai kura-kura tembaga untuk menipu kita. Aduh, kelihatannya kamu merasa bersalah, ya? Kalau tidak, coba sini biar kami pastikan. Kalau tidak berpendidikan, jangan banyak bicara. Takut orang lain menghormatimu. Ya, aku cuma pernah dengar besi berlapis emas, bukan besi berlapis tembaga. Lagi pula, kalaupun mau dinilai, aku hanya akan menyerahkannya pada kakek Liu. Kalian berdua tidak bisa kupercaya. Asli atau palsu, mudah saja dibedakan. Emas itu lunak, tembaga itu keras. Betul, betul. Coba gigit kura-kura itu, keras atau tidak, pasti langsung tahu. Ini adalah harta tak ternilai. Kalau kamu meninggalkan bekas gigitan anjing di atasnya, maka tidak akan ada harganya lagi. Siapa yang kamu sebut anjing? Siapa yang merasa terpanggil, ya dia yang kusebut. Kura-kura ini, paling tidak 10 juta. Kalau kamu gigit, takutnya tidak sanggup bayar ganti rugi. 10 juta. Kamu sedang bermimpi di siang bolong. Ya, kura-kura jelek begitu. Sekalipun emas, paling mahal 1 juta. Bisa jadi benda ini cuma tumpukan tembaga rongsokan. Tidak ada harganya sama sekali. Kakek Liu, Anda adalah ahlinya. Silakan periksa baik-baik asal-usul benda ini, maka Anda akan tahu mengapa ini tidak mungkin tembaga. Baik. Hari ini saya akan membantu teman muda ini melihatnya. Lebih megah dari bentuk kura-kura emas, ada alas di bawahnya, dan ukiran di atasnya. Tunggu, ini? Mungkinkah ini? Stempel pejabat kura-kura milik Jenderal You Yafu. Anak muda, apakah kamu mau menjual barang ini? Saya tawar 30 juta. Apa? Lin Fen, apakah kamu bersedia menjual barang ini kepadaku? Kakek Liu, anak ini hanya pengantar makanan rendahan. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kura-kura macam apa yang bisa bernilai 30 juta? Betul, kakek Liu. Jangan percaya pada anak miskin itu. Apa yang kalian tahu? Dalam Han Guanyi tertulis, hanya Perdana Menteri dan 3 pejabat tinggi yang boleh menggunakan stempel emas dengan kura-kura. Ini adalah hadiah dari Kaisar. Ini memang harta langka. 30 juta itu tidak mahal. Aduh, kakek Liu memang mengerti. Tidak seperti beberapa orang yang penglihatannya buruk sampai tidak bisa mengenali barang antik sesederhana ini. Kamu juga memaki saya, anak muda. Stempel pejabat itu kan hanya sebesar telapak tangan. Bagaimana mungkin sebesar ini? Pasti anak ini mengarang-ngarang. Itu belum tentu. Menurut legenda, setelah You Yafu meninggal karena muntah darah, Kaisar Hanjing secara khusus membuatkan stempel pejabat kura-kura ini untuknya dan meletakkannya di peti mati sebagai barang kuburan agar Jenderal You Yafu bisa memimpin 100.000 prajurit hantu di alam baka untuk terus menjaga dinasti Han Barat. Saya tawar 50 juta. Bolehkah saya membelinya dari Anda, Tuan? Nona muda keluarga Liu. Liu Yuan? Saya tawar 60 juta. Nona Liu, mengapa Anda tertarik pada barang antik? Apakah Anda akan bersaing dengan saya untuk stempel pejabat kura-kura ini? 80 juta. Maaf, kakek Liu. Saya datang untuk memilih hadiah bagi tamu terhormat. Kebetulan saya menemukan benda ini. Saya terpaksa mengambil apa yang disukai orang lain. Saya harap kakek Liu tidak menyalahkan saya.
Nona Liu, Pavilion Guzhen kami hanya kekurangan satu harta karun untuk koleksi utama. Benda ini tidak bisa begitu saja saya berikan kepada Anda. Saya tawar 100 juta. Benda ini ternyata dibuat khusus oleh Kaisar Han Jing? Dan harganya 100 juta? Kalau begitu, bukankah ini berarti saya akan kaya raya? Mungkinkah Lin Fan benar-benar memiliki kemampuan menilai barang antik? Tidak mungkin. Jika benar begitu, mengapa dia masih harus menjadi kurir makanan? 100 juta? Ya ampun, kura-kura emas ini benar-benar bernilai sebanyak itu. Saya akan kaya. 100 juta, selamat kakek Liu telah mendapatkan benda ini. Ini semua berkat adik Lin Fan. Dengan ketajaman matanya, ia mengenali harta langka stempel pejabat kura-kura ini. Jika tidak, pasti akan ada sekelompok orang bodoh yang menjualnya sebagai kura-kura besi biasa. Hehe, kakek Liu terlalu berlebihan. Saya hanya kebetulan beruntung saja. Tidak banyak orang di negara Longguo yang bisa dipuji ketajaman matanya oleh kakek Liu. Tuan Lin, kakek saya sakit parah. Besok saya ingin mengundang Anda untuk menghadiri lelang di Pavilion Fengming. Jika Anda bisa membantu saya memilihkan barang antik yang bagus untuk tabib dewa, keluarga Liu saya bersedia memberi imbalan jutaan. Tentu saja bisa. Saya juga ingin ikut Nona Liu untuk menambah wawasan. Apa haknya si brengsek itu? Lelang? Pas sekali. Aku bisa menjual cawan kaca 8 harta itu. Siapa tahu aku bisa menemukan barang langka lagi. Baik, kalau begitu sampai jumpa di lelang. Saya sangat menantikan kehadiran Tuan Lin. Lin, jika nanti ada harta karun seperti ini lagi, pastikan untuk memberitahu saya segera. Saya akan memberimu harga tertinggi di seluruh kota Jiang. Kalau begitu, terima kasih banyak, kakek Liu. Saya permisi dulu hari ini. Harta karun seperti ini harus disimpan baik-baik. Hati-hati di jalan, kakek Liu. Tuan Lin hebat sekali. Boleh minta kontak? Saya punya banyak barang. Nanti tolong bantu saya lihat. Tuan Lin, ada lelang 2 minggu lagi, apa Anda mau datang? Tuan Lin, ini kartu nama saya. Silakan diterima. 100 juta. Tuan Muda Kiao, bukankah kita kalah? Kita harus berlutut di depannya? Diam, bodoh. Cepat pergi. Tuan Muda Kiao, mau kemana? Saya lihat Anda sibuk, jadi saya mau pergi duluan. Saya kira Tuan Muda Kiao lupa taruhan kita. Kalah, menyesal, dan mau kabur ya? Siapa bilang saya menyesal? Jadi, kenapa tidak cepat berlutut? Aku buru-buru. Hei, Tuan Muda Kiao sepertinya tidak mau ya? Siapa tahu? Kali ini Tuan Muda Kiao benar-benar dipermalukan. Kakek, cucu salah. Cucu yang baik. Dasar bocah kurang ajar. Kau tunggu saja. Jangan lupakan 1 juta itu, ya? Aku pasti akan kembali. Lin Fan, sekarang kau sudah kaya. Belikan aku tas dan baju. Tidak perlu lagi mendonorkan ke cebong. Asal kau bisa membelikanku villa di Tangchen Erpin. Aku akan mengizinkanmu kembali padaku. Bagaimana? Kau selingkuh dariku, dan masih ingin aku berlutut padamu? Penyakit apa lagi yang kau kambuh? Kaki ini, dada ini, tubuh ini. Wanita sebaik aku ini. Apa salahnya punya sedikit sindrom putri? Merasa kondisimu bagus, jadi bisa seenaknya dan egois? Seorang putri dihormati karena didikan, bukan karena temperamen. Bukan karena temperamen. Yang menarik adalah wawasan, bukan gengsi. Sikap manja yang mengandalkan tubuh, setelah kebaruan itu hilang. Yang tersisa hanyalah masalah yang membuat orang ingin menghindar. Jangan bicara tentang tinggal di sisimu, aku mendekatimu saja. Sudah merasa jijik. Lin Fan, kau akan menyesal. Jadi, ini tempat orang kaya, ya? Barang-barang ini masing-masing bernilai puluhan ribu. Bahkan 100.000 lebih. Tidak menyangka suatu hari nanti. Aku yang cuma pengantar makanan, bisa masuk ke klub mewah seperti ini. Sayang sekali, setelah disalin tidak bisa dibawa pulang. Oh, bukankah ini Lin Fan? Kau benar-benar tidak tahu malu. Berani datang ke tempat seperti ini. Tidak malu pada dirimu sendiri. Dari mana datangnya lalat bau ini yang bicara? Hari ini ada lelang di sini. Yang datang adalah keluarga kaya seperti Tuan Muda Kiao dan Master MA. Bukan sampah sepertimu yang bisa datang. Maksud kalian, lelang di Pavilion Fengming ini, selama punya uang, anjing pun bisa masuk? Betul, selama punya uang, anjing pun bisa masuk. Tapi, kau tidak bisa. Pantas saja. Aku baru saja melihat 2 anjing, jantan dan betina. Ternyata begitu cara mereka masuk. Kau berani memaki kami, bocah. Kiao Kun, tunggu. Bocah, tidak bisa masuk Pavilion Fengming. Tidakkah kau memikirkan alasannya sendiri? Apakah kau sudah bekerja dengan baik selama bertahun-tahun? Jika aku tidak salah ingat, orang ini sepertinya Master MA Guodong. Oh, Anda Master MA, ya? Senang bertemu dengan Anda. Apakah tinju baji tingkat tinggi akan disalin? Secara sipil, Tai Chi menenangkan dunia. Secara militer, baji menentukan alam semesta. Orang tua ini ternyata punya sedikit kekuatan. Salin. Penyalinan tinju baji tingkat tinggi berhasil. Terlalu muluk-muluk. Datang ke sini cuma mikir mau nempel orang berkuasa dan kaya mendadak. Hari ini,
Aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Agar kau ingat baik-baik. Bawa batu bata kemari. Perhatikan baik-baik. Ha. Nah, sekarang masih ada waktu untuk kabur. Ini. Kau bisa tinju baji? Menurutmu? HMPH. Mencari mati. Terima kematianmu. Hah? Ini. Tidak bagus. Ah, Bagaimana mungkin ini terjadi? Benar-benar tinju baji. Benar saja, tinju takut pada yang muda dan kuat. Meskipun disalin persis sama, dia masih bisa mengalahkannya. Tinju bajiku ini diajarkan langsung oleh kakekku. Bagaimana kau bisa? Tinju baji ini hanyalah trik lama yang sudah tidak terpakai lagi oleh keluarga Linku. Berdasarkan senioritas, kau harus memanggilku leluhur. Dasar anak muda. Kenapa bicaramu begitu sombong? nah, kau tidak ingin hidup lagi. Master MA adalah kepala sekte tinju baji. Jika kau berani menyinggungnya, kau akan mati. Sekarang siapa saja berani mengaku sebagai kepala sekte. Aku berlatih sebentar saja sudah lebih kuat darinya. Kau masih berani menghinaku, karena kamu bilang tinju baji itu milikmu. Kalau begitu, mari kita bertanding. Jika aku menang, aku akan berlutut dan mengakui kamu sebagai guru besar. Jika kalah, aku akan mengambil nyawamu. Baiklah, bertanding apa? Aku berlatih latihan keras 13 pelindung. Kita adu penggal kepala. Bawa kemari pedang dan tombak. Lin Fen, aku sarankan kamu cepat berlutut dan memohon ampun. Agar kepalamu tidak terpenggal dan darahmu tidak tumpah di tempat. Itu tidak perlu kamu khawatirkan. Bagus, berani sekali. Kalau begitu, aku dulu. Tebas. Lagi. Hah? Giliranmu, anak muda. Memang pantas Master MA, dengan kungfu latihan keras ini, tidak mempan senjata tajam. Tentu saja, Master MA di dunia persilatan itu jempolan. Metode latihan keras 13 pelindung ini, ditebas pedang hanya meninggalkan bekas putih, ditusuk tombak hanya meninggalkan titik putih. Itu adalah tubuh yang tak terkalahkan. Gampang saja. Aku sudah mulai berlatih sejak usia 7 tahun. Sekarang dipukul tongkat pun tidak apa-apa. Memecahkan batu bata dan menghancurkan batu hanyalah hal kecil. Lin Fen, kamu pasti belum pernah melihat kungfu seperti ini, kan? Memang belum pernah melihat kungfu anjing menjilat. Sungguh luar biasa. Aku lihat kamu takut. Kungfu ecek-eceknya itu, mana mungkin bisa dibandingkan dengan Master MA? Lin Fen, jika kamu menyerah sekarang, nyawamu masih bisa diselamatkan. Bagaimana kalau aku tidak mengakuinya? Hehe. Kalau begitu, nyawamu akan berakhir di sini. Oh, kalau kau menyesal sekarang, berlututlah dan panggil aku kakek. Potong kedua tanganmu. Mungkin masih ada kesempatan untuk keluar. Memanggilmu cucu lebih cocok. Masih keras kepala. Orang-orang, potong tangannya. Cucuku yang baik, kakek akan memberitahumu hari ini. Kedua tangan kakek ini tidak akan bisa kau ambil. Lanjutkan pertandingannya. Lin Fen, jangan menolak kebaikan dan memilih hukuman. Bagaimana bisa hadiah dari cucu disebut hukuman? Benar, Tuan Muda Kiao? Sekarang kau hanya bisa keras kepala. Master MA, jangan menahan diri. Bahkan jika kau membunuh bocah itu, tidak apa-apa. Bocah, jangan bilang aku menindas yang lebih kecil. Kau terlalu keras kepala. Tidak bisa tanpa pelajaran. Dengan sedikit kemampuan, berani mengajari kakek buyutmu? Pukulanmu tidak cukup cepat, dan tidak cukup keras. Latihan keras 13 pelindung ini, bahkan belum mencapai tingkat master. Hari ini aku akan mengajarimu atas nama kakekmu. Bocah sialan, kalau kau mencari mati sendiri, jangan salahkan aku. Serang. Bocah sialan, rasakan ini. Dampak yang sangat kuat. Bagaimana bisa? Lin Fen jelas-jelas tidak berguna. Apakah bocah ini berhasil menahannya? Siapa sebenarnya kau? Kau juga menguasai latihan keras 13 pelindungku? Dia hanya pengantar makanan rendahan. Bagaimana mungkin dia menguasai seni bela diri yang luar biasa ini? Trik kotor apa yang kau gunakan? Tidak mungkin. Aku bersamanya begitu lama, aku bahkan tidak tahu dia bisa bela diri. Pisau dan tombak ini pasti palsu. Karena kau bilang palsu. Kenapa tidak kita coba padamu saja? Ah, Lin Fen, kau gila. Lin Fen, kau memang orang gila. Lalu, siapa di antara kalian berdua yang ingin mencoba? Bocah, kau menindas tamu terhormat dan mencuri teknik rahasia keluarga M aku. Hari ini, aku pasti akan membuatmu berlumuran darah di tempat. Hentikan. Tuan Lin adalah orang hebat yang kuundang. Menindasnya sama dengan menindas keluarga Liu. Apakah kalian semua punya masalah dengan keluarga Liuku? Nona Liu, apa kau benar-benar akan menghabiskan 1 juta untuk sampah seperti ini? Dia hanya sampah pengantar makanan.
Bagaimana mungkin dia punya mata untuk barang antik? Aku rasa nanti kau akan menyesal. Urusan keluarga Liuku bukan urusan orang luar. Lin Fen, ayo masuk. Bocah sialan, tunggu saja. Selamat datang semuanya di tempat lelang kami. Saya adalah juru lelang terdaftar nomor 08. Lelang ini, selain koleksi yang dilelang oleh Pavilion Fengming, jika ada di antara kalian yang ingin menjual koleksi, setelah diverifikasi, bisa langsung dilelang di tempat. Kakekku sakit parah, membutuhkan 2 iblis yin yang, 2 tabib dewa, untuk melakukan akupunktur. Jadi, aku ingin mencari barang antik berharga yang tak ternilai, untuk diberikan kepada mereka, sebagai tanda ketulusan keluarga Liu. Serahkan saja padaku, jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu memilih barang yang bagus. Kalau begitu, merepotkan Tuan Lin. Silakan, barang koleksi pertama. Barang lelang pertama hari ini adalah sebuah guci berkaki 3 tang sanca yang digunakan oleh kaisar. Guci ini sangat indah, dengan bentuk yang kuno dan anggun. Bentuknya rapi, ketebalan dindingnya merata. Saat digoyangkan, ada cairan yang bergerak di dalamnya. Setelah diperiksa, keramik ini adalah keramik yang dibakar di kiln kekaisaran pada masa Kaisar Taizong dari dinasti Tang. Sepertinya ini tidak benar. Ya? Apakah akan menyalin sebuah pispot dari dinasti Song? Benar saja, itu pispot. Aromanya tahan lama. Pasti anggur yang enak. Kenapa mereka masuk? Seharusnya ada yang memberi muka pada Ma Guodong. Bagaimanapun, dia masih punya posisi di dunia seni bela diri. Lihat apa, dasar miskin. Tuan Muda Kiao sangat menyukainya. Kenapa tidak menawar? Aku kira Tuan Muda Kiao tidak mampu menawar. Kalau kau tidak menawar, aku yang akan menawar. Siapa bilang aku tidak mampu menawar? Aku tawarkan 12 juta. Berani rebut, dasar miskin. Aku memang tidak sekaya Tuan Muda Kiao. Aku tidak mampu menawar. Kalian tidak menawar, aku yang menawar. 15 juta. Sebuah pispot, kalian benar-benar memujinya seperti anggur yang enak. Terjual dengan harga tinggi 15 juta. Tidak, mungkinkah ini? Apakah kakek Liu juga mengenali asal-usul benda ini? Benda ini punya sejarah besar. Para pahlawan di dunia tunduk di sini? Wanita suci dan setia di dunia melepaskan pakaiannya di sini. Kalian bicara apa sih? Kok aku tidak mengerti? Memang benar, orang hebat punya pandangan yang sama. Aku memang tidak salah orang. Adik kecil punya mata yang tajam. Ah, tidak juga. Aku masih perlu banyak belajar. Tidak sebanding dengan kakek Liu. Apa maksudnya, orang hebat punya pandangan yang sama? Keahlian dan pengalamanku dalam menilai barang antik ini, sepenuhnya aku salin darimu. Tabib Sue suka minum anggur. Barang ini pas sekali untuk dibeli dan diberikan kepada Tabib Sue. Maaf, aku terlalu bersemangat. Tapi Nona Liu tidak boleh membeli barang antik ini. Kenapa? Jika benar jatuh ke tangan pecinta anggur, nilai barang ini bisa jauh melebihi 20 juta. Kalau tidak mampu beli ya tidak mampu beli. Aku tidak bicara tentangmu, Nona Liu. Lin Fen, kurasa kau hanya tidak mampu beli makanya bicara omong kosong. Aku tawar 20 juta. Lin Fen, kau mungkin tidak tahu betapa berharganya anggur berusia ribuan tahun ini, kan? Sekarang saja, Mao Tai tua tahun 50-an, bisa terjual dengan harga tinggi 1 juta. Anggur berusia ribuan tahun ini nilainya jauh lebih tinggi lagi. Nona Liu benar-benar tidak boleh membelinya. Ini sama sekali bukan anggur yang enak, melainkan pispot yang digunakan wanita zaman dulu. Apa? Kalian benar-benar jahat sekali. Karena kalian buta, anggur ini, biar aku yang beli. Kebetulan kalian semua ada di sini. Mari kita buka di tempat. Anggur ini, aku persembahkan untuk kalian semua. 20 juta sekali. 20 juta 2 kali. 20 juta 3 kali. Terjual. Selamat kepada Tuan Muda Kiao yang telah memenangkan lelang anggur langka ini. Silakan Tuan Muda Kiao membukanya sendiri. Mari kita bersama-sama mencicipi anggur berusia 1000 tahun ini. Semua yang hadir akan kebagian. Kok baunya agak aneh ya? Apa yang kau tahu? Anggur berkualitas memang seperti ini. Tuan Muda Kiao, kenapa rasanya ada yang tidak beres ya? Apa yang kau tahu? Ini baru anggur berkualitas. Kenapa tidak ada aroma anggur sama sekali? Malah ada bau amis yang menyengat? Betul, kenapa baunya busuk sekali? Agak tidak seperti anggur. Tenang semuanya, pasti karena sudah disimpan terlalu lama. Lagi pula, ini adalah anggur yang dibuat oleh orang zaman dulu 1000 tahun yang lalu. Pasti ada keunikannya sendiri. Pandangan Tuan Muda Kiao memang hebat. Setelah Anda mengatakannya, saya benar-benar merasa, di antara bau aneh ini, jika dicicipi dengan saksama, sepertinya ada aroma unik yang tersembunyi. Kalian berdua menertawakan apa? HMPH, ada orang yang bahkan tidak bisa mencicipinya. Siapa lagi yang mau mencicipi? Tuan Muda Kiao, biarkan saya juga mencicipi. Tuan Muda Kiao, saya juga mau. Tuan Muda Kiao, saya juga. Saya sarankan kalian semua lebih baik jangan meminumnya. Ini bukan barang bagus. Saya rasa Anda hanya iri karena tidak bisa mendapatkannya, kan? Betul.
Anggur ini pasti memiliki khasiat memperpanjang umur dan mempercantik diri. Nona Liu, jika Anda menginginkannya, Anda bisa memohon padaku. Mungkin aku bisa memberimu segelas. Tidak perlu. Aku khawatir aku tidak pantas menikmati barang sebagus ini. Aku akan mencicipinya duluan. Anggur ini, kenapa rasanya aneh? Tunggu, anggur ini Didi. Mari kita minum bersama. Minum. Anggur ini tidak boleh diminum. Anggur ini. Tuan Muda Kiao, anggur ini sangat tidak enak. Aku ingin muntah. Kenapa rasa anggur ini aneh sekali? Mungkinkah selera orang zaman dulu berbeda dengan kita? Mungkinkah setelah 1000 tahun, rasanya sudah tidak seperti dulu lagi? Ini sama sekali bukan teko anggur, melainkan pispot kerajaan. Dan isinya bukan anggur, melainkan air kencing. Anak muda, omong kosong apa yang kau katakan? Kau tidak meminumnya, makanya kau memfitnah, kan? Betul. Anak muda itu bibi betul, itu air kencing. Kalian minum terlalu cepat. Tidak mungkin. Kalian pasti membohongiku. Jika kalian tidak percaya padaku, kalian harus percaya pada kakek Liu, kan? Kakek Liu adalah ahli dalam menilai barang antik. Oh. Benda ini memang pispot. Benda ini memiliki bukaan yang lebar, hanya untuk memudahkan wanita buang air. Apa? Bagaimana bisa begini? Aduh, tadi kan sudah kubilang jangan diminum. Jangan diminum. Tapi kalian malah tetap meminumnya. Tapi kau terus bilang, minum, 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 di sana. Aku sedikit gagap. Maksudku ingin bilang pada kalian jangan diminum. Tuan Muda Kiao, coba pikirkan sisi baiknya. Ini kan barang istana, mungkin saja. Itu air kencing permaisuri atau selir. Kau meminumnya, itu keuntungan besar, kan? Astaga, beli pispot seharga 20 juta, dan minum air kencing permaisuri. Tuan Muda Kiao benar-benar tidak rugi, ya? Lin Fen, kalau kau sudah tahu dari awal, kenapa tidak bilang? Kau pasti punya niat buruk. Kenapa menyalahkanku? Tadi aku sudah memberi kalian kesempatan. Kalian saja yang tidak bisa memanfaatkannya. Tuan Muda Kiao, kita datang ke pelelangan. Kau malah menyuruh kami minum air kencing. Bukankah tadi kau yang paling semangat minum? Itu karena aku tidak tahu kalau itu pispot. Kau masih berani bicara. Kau bilang itu anggur enak. Makanya aku minum demi menghormatimu. Disuruh minum ya minum. Tidak punya pendirian, ya? Ini semua salah Lin Fen. Dia tahu tapi tidak bilang, itu sengaja. Lin Ying, kenapa tidak sumbangkan saja telingamu pada yang membutuhkan? Kalau tidak bisa, panggil saja polisi untuk menangkapku. Maaf, tadi ada kesalahan dari staf di belakang panggung. Sekarang kami akan menyajikan anggur merah sebagai permintaan maaf. Ini tidak akan memengaruhi proses lelang selanjutnya. Lin Fen, nanti kita selesaikan urusan ini. Lelang dilanjutkan. Mari kita sambut barang koleksi kedua hari ini. Benda apa ini? Hitam pekat begini, apa ini juga barang antik? Ini adalah batu segel makam yang digali dari pegunungan oleh perampok makam 10 tahun lalu. Telah melewati berbagai badai dan peperangan, namun warnanya tak pudar, bentuknya tak berubah. Batu ini dingin seperti es. Nyamuk tak mendekat, hewan buas pun segan. Harga awal 8 juta. Silakan maju untuk melihat. 8 juta untuk beli batu pecah? Batu ini memang terlihat sangat tua, tapi tidak punya nilai koleksi. Betul, jangan bilang itu dari 1000 tahun lalu. Meskipun 10.000 tahun pun, tidak ada gunanya. Apa nilai songgok batu ini? Lin Xiaoyu, apa ada pendapat lain? Batu ini memang terlihat sangat biasa. Selain jejak pelapukan yang ditinggalkan oleh waktu, tidak ada yang istimewa. Di dalamnya ada prasasti tanpa kata Kaisar Wu. Apakah akan disalin? 8 juta ini, aku ambil. Lin Fen, apa kamu sudah memikirkannya baik-baik? 8 juta hanya untuk batu pecah. Meskipun sudah sangat tua, tetap tidak punya nilai koleksi. Menurutku, beberapa orang masih belum menyadari diri mereka sendiri. Pengantar makanan tetaplah pengantar makanan. Meskipun beruntung dan dapat uang, tetap saja pengantar makanan bau yang tidak punya wawasan. Lin Fen, kalau kamu mau batu, bilang saja dari awal. Cari saja di gunung manapun. Jangan bilang 1000 tahun. Yang 10.000 tahun pun bisa ditemukan. Betul, di jamban rumahku juga ada satu. Itu setidaknya dari 2000 tahun lalu. Hahaha, hahaha, hahaha. Lin Xiaoyu, apakah benar ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya? Kakek Liu tidak percaya padaku? Bukan tidak percaya padamu, tapi ini, bagaimanapun juga, hanya sebuah batu. Batu ini, seberapapun tuanya, apa gunanya? Tidak berharga. Kakek Liu, apakah Anda masih ingat kura-kura itu sebelumnya? Maksudmu, ada sesuatu yang tersembunyi lagi di dalamnya? Tapi ini kan batu. Memotongnya juga sulit. Dan kita sama sekali tidak tahu di mana letak barangnya. Hahaha, kulihat ada orangnya, anjing kampung tetap anjing kampung. Masih saja ikut-ikutan main barang antik. Kulihat cepat atau lambat semua uang yang kau dapat akan habis sia-sia. Kenapa? Kau juga mau bertaruh denganku? Siapa yang sebodoh dirimu? Aku tidak akan bertaruh denganmu. Batu lain, seberapapun tuanya,
memang tidak berharga. Tapi yang satu ini berbeda. Kenapa? Kau mau bilang kami semua buta? Hanya kau yang punya mata elang mengenali batu jelek ini. Bawakan aku palu besar. Tuan, jika Anda ingin memecahkannya, Anda harus membelinya dulu. 8,5 juta? Aku beli. Ada yang mau menawar lebih tinggi? Hahaha, siapa yang menawar? Dia bodoh. Hanya batu jelek. Siapa yang mau? Nah, tidak ada yang mau batu jelek itu dan berebut denganmu. Tuan, mohon tunggu sebentar. Kami akan segera membawakan palunya. Seharusnya tidak begini. Kenapa tidak bisa dipecahkan? Lin Fen, 2 kali sebelumnya kau hanya beruntung. Kali ini gagal total, kan? Batunya bahkan tidak bisa dipecahkan. Jangan bicara terlalu cepat. Baiklah, kami akan tetap di sini hari ini, melihatmu membuat keajaiban dari batu ini. Aku tidak percaya hal aneh seperti ini. Sudah diketuk berkali-kali, tapi kau bahkan tidak bisa menjatuhkan sebutir pun. Dia tidak mungkin berpikir ada lapisan di dalam batu ini, kan? Membeli batu rusak seharga 8 juta, padahal tidak seharga 800 ribu pun. Masih bermimpi menjadi kaya mendadak dalam semalam. Batu ini, karena dilindungi dengan sangat hati-hati, tentu saja berbeda dari yang lain. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa. Anak muda, salah menilai sekali tidak apa-apa. Batu ini sepertinya tidak memiliki lapisan. Lin Fen, kulihat batu ini sangat sempit, tidak muat untuk keramik atau perhiasan apapun. Jika itu lukisan atau kaligrafi, mungkin sudah membusuk sejak lama. Kau mungkin memang rugi besar. Tapi tidak apa-apa, kita hanya perlu lebih teliti lain kali. Tidak mungkin. Batu ini pasti memiliki sesuatu yang tidak biasa. Tunggu, batu ini sangat dingin. Jika suhu dingin dan panas bergantian, batu itu akan retak. Dengan begitu, bisa dibuka. Nona Liu, aku butuh bantuanmu untuk mencarikan sesuatu. Tuan, Anda harus sangat berhati-hati. Jangan sampai aula ini terbakar. Tenang saja, saya hanya membakar batu. Anak nakal ini. Setiap kali selalu membuat keributan besar seperti ini. Mungkinkah kakek Liu salah menilai lagi? Apa sebenarnya ini? Astaga, menyilaukan sekali. Benar-benar ada sesuatu di dalamnya. Ini ternyata emas murni. Lihat cepat, ada tulisan di atasnya. Benar atau salah, biarlah generasi mendatang yang menilai. Ini ternyata prasasti tanpa kata Kaisar Wu, makam satu-satunya permaisuri. Orang-orang selalu tidak mengerti mengapa permaisuri mendirikan prasasti tanpa kata untuk dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, dunia akademis berdebat sengit tentang ini. Ternyata, permaisuri meninggalkan semua yang ingin dia katakan di atas batu nisannya sendiri. Benar atau salah, biarlah generasi mendatang yang menilai. Memang pantas menjadi satu-satunya permaisuri. Berjiwa besar, berwibawa. Prasasti tanpa kata. Mungkinkah bocah ini seberuntung itu, sampai menemukan prasasti tanpa kata yang asli? Tidak mungkin. Hanya membeli batu rusak secara acak, bisa mengeluarkan prasasti tanpa kata. Ini pasti barang palsu. Palsu. Apa yang kau tahu? Sepanjang sejarah, hanya Kaisar Wu yang memiliki hak dan kekayaan untuk membuat batu nisan emas murni untuk dirinya sendiri. Ini memecahkan misteri ribuan tahun. Harta karun yang tak ternilai. Lin, saya tawar 1 miliar untuk barang ini. Bisakah kamu menjualnya padaku? Kalau begitu, saya tawar 1,5 miliar. Jual padaku. Kalau begitu, saya tawar 3,5 miliar. 4 miliar, 5 miliar, 8 miliar. Tidak disangka dia benar-benar menemukan sesuatu yang bagus. Tidak bisa. Barang seperti ini tidak boleh direbut orang lain. Tidak bisa. Harta karun seperti ini tidak boleh dilewatkan. Saya tawar 10 miliar. Tuan Lin, saya harap Anda bisa membiarkan saya membeli barang ini. Saya bersedia membayar 21 miliar. Lin Fen. Biarkan saya yang beli. Lin, tadi saya terlalu blak-blakan. Berikan padaku. Aku bisa tawar harga lebih tinggi lagi. Jangan desak. Biarkan Lin Fen yang memutuskan sendiri. Bagaimana mungkin? Batu pecah seharga 8 juta bisa terjual 21 miliar? Apa aku benar-benar salah lihat? Apa Lin Fen sebenarnya sangat hebat dan bukan pecundang? 21 miliar. Ya ampun. Memang pantas jadi nona muda keluarga Liu. 21 miliar, 1 kali. 21 miliar, 2 kali. 21 miliar, 3 kali. Terjual. Selamat kepada Nona Liu yang telah membeli prasasti tanpa kata Kaisar Wu. Terima kasih atas kemurahan hati kalian semua. Keluarga Liu memang kaya raya, bahkan jika kami ingin bersaing, kami tidak sanggup. Itu juga berkat bantuan Tuan Lin. Benda ini bernilai tinggi. Sangat cocok untuk diberikan kepada kedua tabib dewa itu. Aku akan segera menyuruh orang membawanya pulang. Lin Fen, mengundangmu kali ini memang tidak salah. Aku berhasil membeli barang sebagus ini. Baguslah kalau kau suka. Apa-apaan ini? Nona Liu terlalu cepat menawar. Aku masih punya harta yang lebih bagus yang belum ku keluarkan. Oh? Harta apa? Bawa barangnya kemari biar Nona Liu melihatnya. Buddha Batu Mingtan Permaisuri Wu Zetian.
Mingtang dibangun oleh permaisuri Wu Zetian dengan puluhan ribu pekerja. Setelah pemberontakan An Lushan, Mingtang dihancurkan. Buddha batu itu akhirnya dijual ke Jepang. Ayahku dan Yamaguchi-kun dari Jepang adalah teman baik. Itulah mengapa hanya dengan 100 juta, dia bisa membeli kembali harta nasional ini. Bagaimana? Tidak kalah dengan prasasti makam yang tidak berguna itu, kan? Tuan Muda Kiao, bisakah kakek melihatnya lebih dekat? Tentu saja. Kalian semua bisa menilainya dulu. Pengerjaan dan bahan Buddha batu ini, keduanya bergaya dinasti Tang. Pengerjaan Buddha batu ini sangat indah, garisnya halus, bulat dan bersih. Benar-benar harta yang bagus. Permukaan Buddha ini halus dan lembut. Memang barang kelas atas dari dinasti Tang. Terdeteksi 1 kepala Buddha emas Mingtang. Apakah akan disalin? Kepala Buddha emas. Ini kan cuma kepala Buddha batu. Jangan-jangan lapisan luarnya palsu. Harta karun yang asli ada di dalam Buddha batu ini. Hei, bocah, kau ini pegang-pegang terus. Tidak ada habisnya. Ini adalah Buddha batu Mingtang. Harganya jauh lebih mahal dari seluruh hartamu. Apa kau pantas menyentuhnya? Betul. Bagaimana kalau sampai rusak? Apa kau sanggup menggantinya? Benda ini, kalian berikan padaku pun aku tidak mau. Anak muda hanya tahu ambisi yang terlalu tinggi, menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Aku tawar Buddha batu ini 300 juta. Aku tawar 400 juta. Aku tawar 500 juta. Aku tawar. Tunggu, Nona Liu. Buddha batu ini tidak boleh dilelang. Kenapa? Warna Buddha batu ini bagus. Ini adalah barang berkualitas tinggi. Buddha batu ini memang memiliki warna yang bagus. Permukaan patungnya halus dan lembut, termasuk barang berkualitas tinggi. Tapi, Bocah bau, jangan-jangan kau mau bilang lagi, Buddha ini bermasalah? Memang ada masalah. masalahnya adalah, ini palsu. Lin Fen, jangan bicara omong kosong. Benda ini dibeli keluarga Kiao dengan 100 juta, dari Mayor Yamaguchi. Dan kau bilang palsu. Ya palsu begitu saja. Anak muda, aku rasa kamu iri. Makanya kamu memfitnah Tuan Muda Kiao. Apa buktimu? Cuma omong kosong. Berani memfitnah Buddha batuku palsu. Kalau hari ini kamu tidak bisa menunjukkan bukti, aku akan membunuhmu. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Ini buktinya. Apa-apaan ini? Astaga, kenapa pengerjaannya kasar sekali? Bagian atas kepala Buddha, menurut teknik terbaik dinasti Tang, seharusnya menggunakan bahan yang lebih lunak, dan digosok dengan hati-hati menggunakan pasir giok yang menghasilkan efek halus dan merata. Tapi pemalsu, untuk menghemat tenaga dan bahan, menggunakan bahan yang lebih keras, pasir kuarsa dan pasir sungai yang murah. Itulah mengapa bagian atas kepala Buddha ini terasa sangat kasar, dan kilauannya redup. Apakah ini masih belum cukup membuktikan bahwa ini barang palsu? Bagus, bagus. Memang terasa kasar. Benda ini dipersembahkan kepada Kaisar Wu. Pengrajin tidak mungkin membuat kesalahan seperti ini. Ini pasti tiruan yang tidak sempurna dari generasi selanjutnya. Untung Lin Fen, syukurlah kamu menemukannya tepat waktu. Kalau tidak, keluarga Liu akan rugi besar. Ah, jika itu palsu, sekalipun tiruannya sangat mirip, mungkin tidak bernilai sepeser pun. Tuan Muda Kiao, kamu benar-benar ingin menjual barang palsu ini kepada kami? Aku juga tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, maka pelelangan tadi dibatalkan. Kami tidak mau patung Buddha batu ini. Betul, betul. Batalkan saja. Siapapun yang mau, silakan. Tuan Muda Kiao, caramu ini tidak jujur. Tuan Muda Kiao menghabiskan 100 juta untuk membeli barang palsu. Menurutku, dia tidak perlu lagi bermain barang antik. Agar semua hartanya tidak habis karena kerugian. Begini saja, patung Buddha batu ini akan kubeli seharga 10 juta. Anggap saja untuk membantu Tuan Muda Kiao memulihkan modal. Dia terpancing. 10 juta. Lin Fen, rencana apa lagi yang kamu punya? Uangmu juga tidak datang begitu saja. Kenapa kamu mau membeli barang palsu seharga 10 juta? Kalau Tuan Muda Kiao tidak mau menjualnya, ya sudah, sayang sekali patung Buddha batu ini. Ditaruh di rumah juga bagus, setiap hari mengingatkan Tuan Muda Kiao untuk berpikir 2 kali sebelum menghabiskan uang, agar tidak rugi besar. Hei, tunggu. Kenapa? Tuan Muda Kiao berubah pikiran? Kamu yakin mau mengambilnya seharga 10 juta dan tidak akan menyesal? Kata-kata seorang pria tidak bisa ditarik kembali. Kamu bagus. Aku jual. Kalian semua dengar, kan? Karena Lin Fen sangat ingin menjadi orang bodoh ini, aku tidak bisa disalahkan. Kesepakatan 10 juta. Baiklah, siapapun yang menyesal adalah bajingan. Bagus. Uang tunai. Barang serah terima. Kepala Buddha ini milikmu. Lin Fen, aku sudah tahu patung Buddha batu ini palsu. Gagal menipu Liu Yuan, tapi menipumu juga tidak rugi. Mengaku ahli barang antik pula. Ingin menawar rendah untuk mendapatkan patung Buddha besar ini. Bodoh, transaksi selesai. Tidak ada pengembalian atau penukaran. Lin Fen, nanti kau akan menangis memohon padaku untuk mengembalikan uangmu. Itu tidak mungkin. Lin Fen, apa yang kau lakukan? Anak muda, punya uang bukan berarti bisa menghabiskannya begitu saja.
Membeli patung Buddha palsu seharga 10 juta untuk disimpan di rumah. Rugi kecil sih, tapi kalau sampai ada yang melihatnya, mereka akan mengira kau orang yang tidak punya mata. Merusak reputasi saja. Aduh, kata-kata sudah terucap, tidak bisa ditarik kembali. Tadi semua orang mendengarnya. Kau tidak mungkin ingin menarik kembali kata-katamu sekarang, kan? Tuan Muda Kiao memang hebat. Lin Fen, kalau kau bahkan tidak mampu membayar 10 juta, untuk apa kau berlagak kaya di sini? Kau saja yang jangan menyesal. Aku? Menyesali apa? Menyesal tidak ada lagi orang bodoh yang mau membayar mahal untuk barang palsu. Menyesal karena menganggap kepala Buddha emas Mingtang yang berharga sebagai barang palsu, lalu menjualnya seharga 10 juta. Kepala Buddha emas? Di mana? Bukankah ini hanya kepala Buddha batu dengan pengerjaan kasar? Betul sekali. Apa Lin Fen benar-benar menyesal? Dia mulai mengoceh. Lin Fen, apa kau sudah gila? Apa kau benar-benar berpikir di bawah setiap batu ada emas? Menurutku, dia menyesal. Dan karena tidak mau kehilangan muka, dia mulai mengoceh. Kemampuan Lin Fen dalam menilai barang antik sangat hebat. Tidak mungkin salah. Saya percaya Tuan Lin. Nona Liu, kau tidak bisa begitu saja percaya pada anak muda ini. Kepala Buddha ini palsu. Oh, Aku lebih penasaran. Tuan Muda Kiao awalnya bersumpah ini asli. Sekarang dia yakin itu palsu. Tuan Muda Kiao, jangan-jangan dari awal kau sudah tahu itu palsu, ya? omong kosong. Bukankah kau sendiri yang baru saja bilang itu palsu? Betul sekali. Tadi kau sendiri yang menemukan itu barang palsu. Bagaimana mungkin itu asli? Kakek Liu, Anda salah paham. Tadi saya bilang cangkang Buddha batu ini palsu. Tuan Muda Kiao, jangan-jangan benar-benar ada sesuatu di dalamnya? Apa-apaan ini? Barang ini memang palsu. Kolonel Yamaguchi memberikannya gratis kepada ayahku. Maksudmu, kami dan Yamaguchi sama-sama buta? Palsu? Kiao-kun, bukankah kau tadi bersikeras mengatakan kau sama sekali tidak tahu ini palsu? Sekarang kenapa jadi barang rongsokan gratisan dari Yamaguchi lagi? Kiao-kun, beraninya kau mempermainkanku. Aku juga tidak bilang barang ini benar-benar asli kok. Kiao-kun, kau benar-benar tidak tahu malu. Benar-benar sampah di dunia barang antik. Betul. Apa kau pikir keluarga Chen tidak punya siapa-siapa sehingga mudah ditipu? Berani-beraninya kau menjual barang tak berharga ini dengan harga miliaran. Jual beli barang antik itu tergantung pada mata sendiri. Kalau tidak punya mata dan tertipu, jangan salahkan orang lain. Hanya bisa menyalahkan diri sendiri yang kurang ahli. Bagus. Kata-kata yang bagus. Kalian sebaiknya ingat kata-kata ini. Nanti kalau aku membuktikan bahwa kepala Buddha Mingtang itu asli, kalian akan menyesal sampai menangis. Tuan Muda Kiao sudah bilang, barang ini cuma barang palsu yang tidak berharga. Sepertinya kau tertipu 10 juta. Sampai gila. Masih bermimpi barang palsu ini bisa dijual dengan harga selangit. Asli atau palsu, sebentar lagi akan ketahuan. Bawakan palu. Tuan Muda Kiao, jangan sampai menyesal nanti. Tidak mungkin ada apa-apa di dalamnya. Waktu Kolonel Yamaguchi mengirimkannya, dia sudah bilang, dan sudah ada yang menilai juga. Itu hanya patung Buddha batu palsu. Asli atau palsu, satu pukulan akan membuktikan. Wujud asli ada di dalam kulit luar. Tubuh sejati ada di dalam tubuh palsu. Aku akan tunjukkan pada kalian, wajah asli Buddha batu Mingtang ini. Ini, bagaimana mungkin? Cepat lihat, di dalamnya benar-benar ada kepala Buddha emas. Ini benar-benar asli. Kita benar-benar salah menilai. Wujud asli ada di dalam kulit luarnya. Tubuh asli ada di dalam tubuh palsu. Hebat, hebat sekali. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Buddha batu tadi palsu. Bagaimana bisa menjamin kepala Buddha ini asli? Mungkin ini hanya tipuan berantai. Palsu di dalam palsu. Semuanya barang palsu. HMPH. Orang yang tidak punya mata. Asli atau palsu, bukankah akan tahu setelah dilihat dengan saksama? Lihatlah. Kepala Buddha emas ini memiliki garis yang halus, bulat dan berkilau. Setiap bagiannya menunjukkan kehalusan dan detail yang luar biasa. Dari segi pengerjaan dan bahan, jauh lebih unggul dari lapisan palsu tadi, entah berapa kali lipat. Ini adalah harta karun asli yang dibuat dengan susah payah oleh pengrajin terkenal dinasti Tang. Selain itu, patahan kepala Buddha ini sudah tua, dan tepinya tidak rata. Jelas terlihat bahwa ini adalah jejak yang ditinggalkan karena terpotong buru-buru saat perang dulu. Kepala Buddha emas Mingtang ini sudah pasti asli. Bahkan saya tidak bisa melihat petunjuknya. Mata adik kecil ini benar-benar hebat. Lapisan luar itu dibuat dengan sangat indah. Jika bukan karena sengaja meninggalkan celah, mungkin saya pun tidak akan bisa melihatnya. Gak mungkin. Kalau ini benar-benar kepala Buddha asli yang tak ternilai. Kenapa? Kenapa harus dibungkus dengan lapisan palsu begini? Buat apa? Ini bukan soal cari untung. Ini adalah strategi jenius dari para sesepuh kolektor antik zaman dulu, para kolektor sejati yang patriotik, untuk melindungi pusaka di masa perang. Negeri hancur lebur, perang berkecamuk, penjajah Jepang mengintai dengan ganas. Mereka takut pusaka nasional ini jatuh ke tangan musuh, dan dibawa kabur ke luar negeri.
Makanya mereka sengaja membuat lapisan palsu yang sangat mirip aslinya di luar, hanya untuk menipu para bajingan Jepang itu. Teknik mereka benar-benar tak terdeteksi. Mereka hanya perlu mewariskan cara membedakan rahasia, asli di dalam palsu, ini secara turun-temurun kepada keturunan yang bisa dipercaya. Sehingga generasi penerus bisa dengan harga sangat murah menebus kembali pusaka asli ini dari tangan penjajah yang tak tahu nilai barang. Kepala Buddha emas ini sudah terkatung-katung puluhan tahun, dan akhirnya pulang ke rumah. Saya rela mengeluarkan 500 juta, untuk membantu negara Longguo membawa pulang pusaka nasional yang hilang ini. Lin Fen emang gila keren. Kakek Liu benar-benar mulia. Barang yang dibeli 10 juta, kok bisa laku 500 juta di lelang? Gimana nih? Kayaknya aku salah pilih deh. Lin Fen benar-benar luar biasa. Betul, Sekarang aku merasa dia benar-benar orang yang punya kemampuan. 500 juta. Aku malah rugi 500 juta. 500 juta. 1. 500 juta. 2. 500 juta. 3. Terjual. Selamat, Kakek Liu. Kepala Buddha emas Mingtang yang sangat berarti ini. Sekarang milik Anda. Pusaka nasional ini sangat penting bagi negara Longguo. Saya memutuskan untuk menyumbangkannya ke Museum Negara Longguo, sekaligus mendapatkan gelar pengusaha patriotik. Kakek Liu memang dermawan. Langsung mengeluarkan 500 juta, hanya demi pusaka nasional kembali ke rumah. Ini baru semangat kebangsaan yang sesungguhnya. Salut! betul. Bekerja sama dengan senior seperti Kakek Liu yang jujur dan berintegritas, dan peduli pada negara, itulah teladan bagi pengusaha seperti kita. Tidak seperti beberapa orang, yang setiap hari hanya memikirkan cara menipu sesama, dan mengambil keuntungan dari kesulitan negara. Mulai sekarang, grup uang kami, untuk bisnis barang antik dan koleksi, hanya akan mengakui nama besar Kakek Liu. Memang Kakek Liu. Keluarga Liu menyumbangkan 100 juta lagi untuk restorasi artefak. 100 juta lagi. 500 juta, 2 miliar 100 juta. Kalau begitu, aku punya cawan kaca 8 harta yang ingin kujual. Setiap sen yang didapat dari cawan ini, akan disumbangkan ke Galeri Harta Nasional Negara Longguo untuk mencari artefak yang hilang. Agar tidak seperti beberapa orang, yang berkolusi dengan anjing-anjing Jepang itu, mencuri dan menjual harta nasional. Anak nakal itu, bagaimana dia bisa punya begitu banyak barang bagus? Astaga! Harta apa itu? Indahnya. Setiap sen, setiap rupiah dari hasil lelang cawan ini, akan disumbangkan sepenuhnya ke Galeri Harta Nasional Negara Longguo, khusus digunakan untuk mencari harta nasional yang hilang di luar negeri, yang keberadaannya tidak diketahui. Kenapa benda ini terlihat begitu familiar? Tuan Muda Kiao, benda itu, kenapa mirip sekali dengan barang palsu yang Anda beli waktu itu? Tunggu. Itu cawan kaca 8 harta milikku. Aku tidak salah ingat. Lin Fen, itu jelas-jelas cawan kaca 8 harta milikku. Waktu itu kau yang menjebakku. Apa yang Tuan Muda Kiao katakan? Kenapa aku tidak mengerti? Benda ini jelas-jelas milikku. Pola di atasnya, sama persis dengan yang kubeli waktu itu. Kau yang menjebakku, membuatku mengira benda itu palsu. Tuan Muda Kiao, Anda tidak bisa sembarangan bicara begitu. Cawan kaca 8 harta ini, adalah harta pusaka keluargaku. Bagaimana bisa Anda bilang itu milik Anda? Atau Tuan Muda Kiao, punya bukti apa untuk membuktikan ini milik Anda? Betul. Tuan Muda Kiao, kalau ada bukti, tunjukkan saja. Omong kosong tanpa bukti tidak akan dipercaya siapapun. Bukti apa lagi yang kubutuhkan? Dulu di jalanan barang antik, saat aku bertanding denganmu, aku membawa cawan kaca 8 harta ini. Benar, aku saksinya. Kau yang merencanakan agar Tuan Muda Kiao menjatuhkan cawan itu. Sekarang kau mengeluarkan yang persis sama, dan masih bilang tidak mencuri dari Tuan Muda Kiao? Kau sendiri yang bilang, cawan kaca Tuan Muda Kiao sudah dia jatuhkan. Milikku ini utuh tanpa cacat. Tidak ada bekas perbaikan, dan tidak ada bekas jatuh. Jadi, tentu saja ini milikku. Benar. Saat itu kakek Liu juga ada di sana. Bisa membuktikan bahwa cawan kaca 8 harta ini, hanya ada satu di dunia. Kalian ingin menggunakan barang palsu itu, untuk menukar barang asli? Kalian berdua, sekarang membawa barang palsu yang sudah pecah. Ingin memfitnah Lin Fen, dan mengambil kesempatan untuk menukar barang asli satu-satunya yang ada di tangannya? Niat kalian jahat sekali. Tapi, cawan kaca 8 harta ini memang milikku. Persis sama dengan milikku. Lin Fen, kau pasti diam-diam menukar barang antik Tuan Muda Kiao. Apa aku tidak mengenalmu, seorang kurir rendahan, dan punya kebiasaan mencuri-curi? Aku mencampakkanmu memang tidak salah. Ya, benar. Nona Lin benar. Memang persis sama. Hanya saja, punyaku asli. Punyaku barang grosiran dari pasar barang antik. Kau. Kau apa? Tuan Muda Kiao, sebaiknya jangan main barang antik lagi. Seleramu dalam melihat barang antik sama seperti melihat wanita. Hanya suka barang bekas palsu. Lin Fen, dasar pecundang bau. Berani-beraninya kau menghinaku. Kapan aku menyebut namamu? Nona Lin, tadi aku jelas-jelas sedang berdiskusi dengan Tuan Muda Kiao tentang tingkat apresiasi barang antiknya. Bukankah kau bilang ini palsu? Ini persis sama dengan punyaku. Jadi ini pasti palsu juga. Sangat disayangkan. Lihat kan, aku bilang juga apa? Itu palsu.
Cawan kaca 8 harta ini tidak diragukan lagi adalah barang asli. Bagi siapa saja yang berminat, harga awal 5 juta. Adik kecil ini berulang kali menemukan barang asli yang tidak bisa ditemukan orang biasa. Saya yakin cawan kaca 8 harta ini tidak mungkin palsu. 5 juta, aku ambil. Lin Fan mencuri barang antikku dan terjual dengan harga tinggi 5 juta. Itu barang antikku. Punya Tuan Muda Kiao sudah kamu pecahkan sendiri. Kalau kamu pergi sekarang, mungkin sampah di jalanan barang antik itu belum dibersihkan. Kamu, gubrak. Uhuk. Ah, Tuan Muda Kiao. Nona Liu, barangnya sudah didapatkan. Tempat lelang ini sudah tidak perlu kita tinggali lagi. Ayo kita pergi. Aku akan mengikuti kata Tuan Lin. Nona Liu, teman kecil Lin. Tunggu aku juga mau pulang. Lin Fan, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Masih ingin mengundang 2 tabib dewa untuk mengobati orang tua itu. Mimpi saja kalian. Oh, teman kecil Lin. Hari ini benar-benar lelang yang luar biasa. Lain kali ada lelang, pastikan untuk mengajakku lagi. Tidak. Lain kali, aku harap kakek Liu bisa lebih banyak membimbingku. Haha, teman kecil Lin benar-benar rendah hati. Kalau begitu, aku pamit dulu. Semoga lain kali kita bisa berburu barang antik bersama lagi. Lin Fan, kali ini aku benar-benar berutang budi padamu. Bisa memilihkan barang antik yang begitu berharga untukku. Sekarang penyakit kakekku ada harapan untuk sembuh. Kakek Liu sakit? Betul, kondisi kakek saya memang khusus. Selama bertahun-tahun, saya sudah mencari tabib terkenal di seluruh negara Longguo. Tapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Dokter bilang, kakek tidak akan bertahan lama lagi. Jika kali ini saya tidak bisa membujuk 2 iblis yin yang untuk membantu, kakek saya mungkin... 2 iblis yin yang? Konon, ilmu pengobatan kedua iblis itu adalah rahasia yang diturunkan langsung dari Bian Kui, Hua Tuo, Zhang Zongjing, dan Li Shizhen. Jika saya bisa menyalinnya, bukankah itu berarti saya akan mengumpulkan ilmu pengobatan dari 4 tabib dewa terkenal? Sekarang saya harus membawa prasasti ini, pergi ke Villa Wudu untuk mengundang mereka. Saya tidak tahu apakah akan berhasil. Nona Liu, bagaimana kalau Anda membawa saya? Mungkin nanti, saya bisa membantu. Akhirnya sampai. Apa ini? 3 tidak menyelamatkan? Sombong sekali. Ini adalah aturan 2 iblis yin yang. Ada 3 hal yang tidak akan mereka selamatkan. Pertama, yang tidak sekarat tidak diselamatkan. Kedua tabib dewa ini punya sifat aneh. Jika penyakitnya tidak menarik bagi mereka, mereka tidak akan mau membantu. Lalu 2 yang lainnya? Yang tidak punya kekuasaan atau pengaruh tidak diselamatkan. Yang datang mencari pengobatan dari mereka, haruslah orang-orang terkemuka dan berkuasa. Jika mereka tidak kenal, akan ditolak juga. Lalu yang terakhir? Yang tidak punya uang tidak diselamatkan. Mengundang mereka untuk membantu biayanya tidak sedikit. Bahkan jika kau punya beberapa juta, atau bahkan puluhan juta, kau tidak akan bisa mengetuk pintu mereka. Sungguh temperamen yang buruk. Seorang praktisi medis seharusnya mengobati penyakit, menyelamatkan nyawa, membantu dunia, dan menolong yang miskin. Mereka hanya punya keahlian medis, tapi tidak punya hati yang penuh kasih. Aku ingin lihat orang macam apa mereka ini. Tuan Lin, hati-hati dengan ucapanmu. Bicaralah lebih pelan, agar mereka tidak mendengarnya. Mereka punya temperamen yang aneh. Jika kita menyinggung mereka, kakekku benar-benar tidak akan tertolong lagi. Hanya karena punya sedikit keahlian medis, mereka mempersulit orang lain. Benar-benar melupakan esensi seorang tabib. Tenang saja, aku akan tahu batasan. Liu Yuyan dari grup Liu menghadap para sesepuh. Liu Yuyan dari grup Liu menghadap para sesepuh. Liu Yuyan dari grup Liu dan Lin Fan membawa harta nasional prasasti tanpa kata Kaisar Wu menghadap para sesepuh. Karena kedua sesepuh tidak tertarik dengan harta karun ini, lupakan saja. Kalian masih tahu sopan santun. Masuklah. Tabib dewa ini memang punya kemampuan.
Saya. Kiao Kun, Lin Ying, kenapa kalian ada di sini? Villa Wudhu ini mengizinkan kalian datang, tapi tidak mengizinkan kami. Kami juga ingin mengundang 2 iblis yin yang untuk turun gunung. HMPH. Mana persembahannya? Bawa kemari barangnya. Baik buruknya perbuatan, biarlah generasi mendatang yang menilai. Bagus, bagus. Ini memang prasasti tanpa kata Kaisar Wu. Batu ini adalah besi yin berusia 10.000 tahun. Pas sekali kalau ada di tempatku. Bisa digunakan untuk mengontrol suhu saat meracik obat. Asal kalian suka saja. Prasasti tanpa kata ini dibeli putriku seharga 2 miliar. Untuk kalian berdua. Lumayan, kau masih punya mata. Katakan saja, kau ingin kami melakukan apa? 2 tabib sakti, kakek saya sakit parah. Dokter bilang sudah tidak ada harapan. Mohon tabib sakti turun gunung, selamatkan kakek saya. Kakekmu adalah direktur grup C? Benar. Hahaha. Kalau begitu, kami tidak akan menyelamatkannya. Kenapa? Tabib sakti, boleh saya bertanya, apakah keluarga Liu kami pernah menyinggung kalian berdua sebelumnya? HMPH, dengan 2 miliar yang tidak seberapa ini, kau ingin mengundang kami turun gunung? Mimpi saja. 2 iblis yin yang adalah tabib sakti terkenal di negara Longguo. Hanya dengan sebuah prasasti rusak, kalian ingin mengundang kedua senior turun gunung. Apakah ini ketulusan dari keluarga Liu kalian? 2 tabib sakti. Sepertinya mereka tidak menghormati kalian berdua. Sama sekali. Jika ini masalah uang, aku bisa menambahkan 1 miliar lagi. Kau lumayan jeli. Tapi kami berdua, bukankah seharusnya 2 miliar? 2 miliar? Tabib sakti? Meskipun itu keluarga Liu kami tidak punya uang tunai sebanyak itu dalam waktu singkat. Bisakah kau memberiku waktu untuk mengumpulkannya? HMPH. Itu tergantung apakah kakekmu bisa bertahan sampai saat itu. Tapi uang ini benar-benar tidak bisa dikumpulkan dalam waktu singkat. Kalau begitu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian keterlaluan. Siapa yang bisa langsung mengeluarkan 2 miliar tunai? Tidak mau menolong orang yang sekarat? Apa gunanya disebut tabib sakti? Kau pandai bicara. Jika tidak membayar, kami tidak akan menyelamatkan keluarga Liu. Usir mereka. Tabib sakti, aku akan bayar, aku akan bayar. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Kumohon, selamatkan kakekku. Kenapa kau berlutut di hadapan orang-orang tidak bermoral seperti mereka? Apa yang kau lakukan? Lin Fen, jangan bicara lagi. Tanpa bantuan tabib sakti, apakah aku harus melihat kakekku meninggal? Melihat pengabdianmu yang tulus, aku bukan tidak bisa mengobatinya dengan jarum. Asal kau menyetujui satu permintaanku. Permintaan apapun akan kupenuhi. Melihat kecantikanmu, asal kau diranjang, melayani kami berdua dengan baik, aku akan menyelamatkan kakekmu. Bagaimana? Bagaimana, gadis kecil? Hahaha, haha. Apa? Nona Liu bisa melayani kedua tabib dewa ini, itu adalah keberuntunganmu. Keberuntungan ini, apa kau mau? Nona Liu, meskipun sudah banyak orang yang mati di ranjang kedua tabib dewa ini, sangat banyak, tapi mengorbankan dirimu sendiri, bisa menyelamatkan kakek keluarga Liu, itu bukan kesepakatan yang buruk. Terlihat Tuan Muda Kiao paling ahli dalam kesepakatan semacam ini. Pas sekali, kau dan Lin Ying masing-masing melayani satu. Sungguh omong kosong. Seluruh kota Jiang, siapa yang tidak tahu kakek Liu sudah setengah kakinya masuk ke peti mati. Dokter-dokter terbaik di negara Longguo sudah diundang semua. Tidak ada yang berani mengobati. Jika hari ini kedua tabib dewa ini tidak bisa diundang, mungkin dia akan segera meninggal. Tidak rela mengeluarkan uang, juga tidak rela mengorbankan diri sendiri. Kau, Liu Yuyan, tidak bisa menginginkan semuanya. Menurutku Nona Liu hanya tidak rela. Aku. Jika itu bisa menyelamatkan kakekku, tidak perlu melakukan hal memalukan seperti itu. Tidak perlu memohon pada mereka. Aku akan mencari cara untuk masalah kakekmu. tapi... Jangan bercanda. Lin Fen, aku sudah bersamamu begitu lama, aku sangat mengenalmu. Kau hanya bisa membual dan bicara besar. Jangan berpikir hanya karena keberuntunganmu bagus, memenangkan beberapa barang antik membuatmu jadi orang hebat. Tanpa bantuan kedua tabib dewa ini, kakek keluarga Liu mungkin akan mati. Karena aku sudah memilihnya, dia tidak bisa menolak. Hahaha.
Siapa yang berani? Kalau begitu, hari ini adalah hari kematianmu, bocah. Lin Fen, hati-hati. Bagaimana mungkin ini? Cakar ilahi 9 ringku ini, bahkan bisa mencakar lepas sepotong besi. Bocah ini, ternyata dia berlatih latihan keras 13 pelindung. Qigong keras semacam ini. Aku memang menunggu kalian berdua, pencuri tua. Bergeraklah, serang. Bocah busuk, trik apa lagi yang akan kau mainkan? Itu hanya sisa-sisa kekuatan terakhir. Sekuat apapun kungfumu, kau tidak tahu sedikit pun tentang pengobatan. Orang tua keluarga Liu pasti akan mati. Siapa bilang padaku kalau aku tidak bisa mengobati? Yuyan, serahkan saja penyakit kakekmu padaku, aku pasti bisa menyembuhkannya. Lin Fen, jangan membual lagi. Aku sudah bersamamu begitu lama, kok aku tidak tahu kapan kamu belajar ilmu medis? Jangan-jangan cuma bisa menempel plaster luka sudah merasa punya ilmu medis? Kamu tidak mau bilang kalau kamu bisa menilai barang antik, bisa latihan keras 13 pelindung, dan sekarang juga bisa mengobati. Kamu benar-benar menganggap dirimu jenius. Ya, belajar sendiri tanpa guru. Kalau kamu memang sepintar itu, kenapa dulu masih jadi kurir makanan? Tuan Muda Kiao, mau bertaruh lagi? Siapa bilang aku mau bertaruh denganmu? Lin Fen, kamu benar-benar bisa menyelamatkan kakekku? Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Kalau aku saja tidak bisa menyelamatkannya, maka tidak ada yang bisa. Si bodoh ini mungkin juga tidak bisa menyelamatkannya. Bocah, beraninya kamu bicara sembarangan. Anak muda, sombong sekali bicaramu. Berani meragukan ilmu medisku? Kalau tidak kuberi pelajaran. Kamu tidak akan tahu siapa Master MA. Aku tidak menargetkanmu. Maksudku, kalian berdua sampah. Bocah, cari mati. Kalau tidak terima, ayo bertanding denganku. Kalau aku kalah, kalian boleh melakukan apa saja padaku. Kalau aku menang, aku ingin kalian berlutut dan meminta maaf pada Yuyan. Dan memberikan pengobatan gratis selama 3 tahun, tanpa bayaran. Lin Fen, kau mau adu ilmu medis dengan mereka? Hahaha, kau benar-benar gila. Adu ilmu medis dengan kami? Benar-benar tidak tahu diri. Ilmu medis itu butuh waktu untuk diasah. Kau masih bau kencur. Berani-beraninya adu ilmu medis dengan kami? Kenapa tidak berani? Lin Fen, jangan gegabah. Mereka berdua adalah 2 iblis yin yang terkenal di seluruh negeri. Konon, tidak ada yang bisa menandingi ilmu medis mereka di negara Longguo. Kau mencari mati jika menyinggung mereka, kan? Belum ada wanita yang punya wawasan. Lin Fen, cepat berlutut dan mohon ampun sekarang. Mungkin kau bisa mati dengan lebih bersih. Lin Fen, cepat minta maaf pada kedua tabib dewa itu. Karena masalah seperti ini membuat marah tabib dewa, itu tidak sepadan. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa keras kepala. Hari ini kita adu akupunktur. Adu. Kau menusuk dia. Kenapa menusukku? Tuan Muda Kiao, ada apa denganmu? Tuan Muda Kiao. Ini adalah 13 jarum gerbang hantu, bisa menekan segala jenis kegilaan. Jika jarumnya dibalik, bisa menyebabkan kejang epilepsi. Jantung berhenti berdetak. Orang yang tertusuk tidak akan hidup lebih dari setengah hari. Bisakah kau menyembuhkannya? Tabib dewa, Lin Fen sudah menyerah. Mohon cepat selamatkan Tuan Muda Kiao. Siapa bilang aku menyerah? Aku hanya tidak percaya, 2 iblis yin yang terhormat, ternyata hanya bisa menggunakan teknik jarum yang kekanak-kanakan seperti ini. "13 jarum gerbang hantu." Tidak mungkin. Bagaimana kau juga menguasai teknik hebat ini? Aku sudah sembuh. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua bertarung. Permisi. Hanya mencuri sedikit ilmu dasar. Berani pamer di depan orang tua ini. Jarum Dewa Tai. Tidak akan berakhir semudah itu. Kita belum menentukan pemenangnya. Sakit sekali. Ini adalah teknik rahasia leluhurku yang tidak boleh diwariskan. Menyegel meridiannya. Menutup 7 lubangnya. Jika tidak segera diobati dengan jarum, organ dalamnya akan hancur. Meridiannya akan putus. Lin Fen, semua ini karena kau si sampah itu. Sehingga Tuan Muda Kiao menderita siksaan ini. Apa hubungannya denganku? Jika bukan karena kau, yang bersikeras bertarung dengan kedua tabib dewa itu, apakah Tuan Muda Kiao akan sesakit ini? Jika kau punya sedikit saja kebaikan,
kau akan melumpuhkan kakimu sendiri dan meminta maaf kepada tabib dewa lebih awal. Tuan Muda Kiao tidak akan seperti ini. Kau berani memukulku? Terlalu banyak diberi muka. Kau jadi merasa seperti manusia. Kalian berdua jelas-jelas tahu. Aku ingin mengundang tabib dewa untuk mengobati kakek. Sudah menunggu di sini duluan. Sebenarnya kalian mau apa? Kami juga datang untuk meminta tabib dewa mengobati penyakit. Mengobati penyakit apa? Apa kalian gila? Jelas-jelas kalian sengaja menghalangi. Tabib dewa mengobati kakekku. Sekarang kalian menuai hasilnya sendiri. Jika berani membuat masalah lagi, Lin Fen mungkin berhati lembut, tapi keluarga Liu tidak akan memaafkan kalian. Cukup. Waktunya sudah hampir habis. Nak, apa kau bisa menyelesaikannya? Jika tidak, menyerahlah sekarang. Jarum pembagi emas. Aduh, sakit sekali. Jarum perak penyelamat. Tidak sakit lagi. Jarum dalam kaisar kuning. Hahaha. Tolong, ampuni aku. Jarum emas penjelajah dasar. Ampuni aku. Nak, sebenarnya kau ini siapa? Beraninya kau menguasai teknik rahasia leluhur aliran yin yang kami. Siapapun dia, jika berani melawan kami, harus dibunuh. Cepat tutup hidung dan mulut kalian. Jika tidak bisa menang, ya tidak bisa menang, masih berani menyerang diam-diam. Mencari mati. Jarum emas penyatuan puncak. Kami kalah. Ampuni kami, ampuni kami. Ampuni kami. Nona Liu, saya bersedia datang untuk mengobati kakek Liu. Kalian mau datang, belum tentu aku mau menerima. Hanya tahu mencari nama, tidak punya bakat dan ilmu sejati. Dan masih mau menipu keluarga Liu 2 miliar. Kami kalah, kami kalah. Mulai sekarang. Kami akan memberikan pengobatan gratis setiap hari. Tidak akan memungut biaya lagi. Mohon Tuan Muda Lin menghentikan kekuatannya. Jika ada lain kali, dan aku tahu kalian hanya melihat uang dan kekuasaan, aku akan mencabut nyawa kalian. Terima kasih, Tuan Muda Lin. Ayo kita pergi. Apa-apaan? 3 tidak diobati. Dasar sampah. Tidak kusangka kemampuan menyalin ini sangat berguna. Bahkan bisa menggabungkan ilmu medis mereka berdua. Ditambah lagi aku masih muda dan bersemangat, aku bisa mengeluarkan 100% kemampuanku dalam ilmu medis. Mengalahkan mereka itu mudah sekali. Lin Fen, tidak kusangka. Kau tidak hanya punya mata yang bagus untuk barang antik, tapi ternyata juga bisa ilmu medis? Mana mungkin aku bisa ilmu medis apa-apa. Aku hanya tahu sedikit saja. 2 iblis yin yang sudah menjadi yang terbaik di negara Longguo. Ilmu medismu ternyata 1 tingkat lebih tinggi dari mereka. Janganlah terlalu rendah hati. Bisakah aku memohon padamu untuk menyelamatkan kakekku? Soal bayaran, bisa dibicarakan. Tidak perlu uang. Bisa membantumu saja sudah cukup. Aku akan bersiap-siap dulu. Besok pagi, aku akan pergi ke keluarga Liu untuk menemui kakek Liu. Baiklah kalau begitu, besok pagi aku akan menjemputmu. Oke, sampai jumpa besok. Jika Yuan tahu bahwa keahlian medisku ini hasil meniru 2 iblis yin yang, entah apa yang akan dia pikirkan. Lin Fen, anak ini lagi. Dia membuatku berulang kali dipermalukan. Aku tidak akan membiarkannya. Nona Liu, sebelumnya kau bilang rumahmu besar, tapi kau tidak bilang sebesar ini, kan? Hanya sedikit besar saja. Ayo cepat. Kakek sudah menunggu kita. Yuan, kenapa kau kemari? Kakek, aku membawa Lin Fen kemari. Lin Fen, sudah lama ku dengar namamu. Salam, kakek Liu. Apakah akan meniru teknik bisnis tingkat atas? Tiru. Jangan terlalu formal. Selama ini, aku sering mendengar namamu. Kakek, apa yang kau bicarakan? Aku tidak sering membicarakannya. Hahaha. Belum sering disebut? Hanya saja saat tidur malam, pikiranku penuh dengan nama Lin Fen. Tapi anak muda, seleramu dalam barang antik memang bagus. Memang berbakat di usia muda. Kakek Liu terlalu memuji. Sayang sekali, jika aku masih punya energi untuk mengelola perusahaan, aku bisa saja menikahkan Yuan denganmu. Seseorang yang bukan pejabat maupun pengusaha. Sayangnya, aku tidak akan hidup lama lagi. Aku harus menyerahkan Yuan kepada seseorang yang bisa membantunya dalam bisnis. Kakek, aku tidak mengizinkan kakek bicara begitu. Sebenarnya hari ini, aku membawanya ke sini untuk mengobati kakek. Apakah 2 iblis yin yang setuju untuk datang mengobatiku? Bukan, Lin Fen yang akan mengobati kakek. Dia juga punya ilmu pengobatan, dan kemampuannya tidak main-main. Dia pasti bisa menyembuhkan penyakit kakek. Keahliannya dalam ilmu pengobatan tidak kalah dari 2 iblis yin yang. Dia semudah ini, apa dia bisa?
Jika kakek Liu percaya padaku, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Kakek, percayalah padaku. Dia bahkan lebih hebat dari dua iblis Yin Yang. Apa aku akan mempermainkan nyawa kakek? Baik, baik, baik. Anak muda, aku akan percaya padamu sekali ini. Tunggu. Kakek Liu, jangan sampai tertipu oleh anak ini. Dia sama sekali tidak punya ilmu pengobatan. Kakek Liu, jangan biarkan dia mengobati Anda. Dia penipu. Dulu dia pengantar makanan. Ini data identitasnya, Anda bisa melihatnya sendiri. Aku mantan pacarnya. Aku tahu betul dia seperti apa. Kiao Kun. Sebelumnya di Villa Wudu, menghalangi saya mengundang dua tabib dewa, belum lagi soal menghalangi kakek diobati. Sekarang kalian berani datang tanpa diundang. Apa kalian pikir keluarga Liu ini tempat tak bertuan? Seenaknya saja masuk. Nona Liu, saya melakukan ini demi kebaikan Anda. Saya takut Anda ditipu oleh anak ini. Jadi saya sengaja datang untuk mengingatkan Anda. Betul sekali. Bagaimana jika kakek Liu meninggal setelah diobati olehnya? Meninggal dunia. Nanti Anda akan menyesal, tapi sudah terlambat. Apa-apaan ini? Kakek Liu, Anda tidak tahu anak ini hanya ingin mengincar harta grup Liu. Dia berpura-pura menjadi tabib dewa untuk mencelakai Anda. Padahal dia sama sekali tidak punya ilmu medis. Lagi pula, kalau dia memang sehebat itu, mana mungkin dulu dia hanya pengantar makanan. Omong kosong. Saat Lin Fan bertanding ilmu medis dengan dua iblis Yin Yang, dia menang telak. Saya ada di sana dan melihatnya dengan jelas. Mana mungkin dia tidak punya ilmu medis. Nona Liu, Anda hanya ditipu olehnya. Jangan sampai nanti Anda tertipu. Dan seluruh kekayaan keluarga Liu yang besar ini juga ditipu. Kakek, jangan percaya mereka. Mereka hanya penipu. Lin Fan benar-benar punya kemampuan. Cukup. Berani-beraninya menipu sampai ke keluarga Liu. Beraninya kau. Uhuk. Kakek, jangan terburu-buru. Dengarkan dulu penjelasan Lin Fan. Penjelasan? Penjelasan. Apa lagi yang perlu dijelaskan? Di sini bahkan tertulis jelas di rumah sakit mana dia lahir. Semuanya sudah jelas. Keluarga Liu kita, bagaimana bisa membesarkanmu menjadi orang yang buta karena cinta seperti ini? Tertipu oleh pria yang hanya bisa mengantar makanan, dan penuh kebohongan. Kakek, aku percaya pada karakter Lin Fan. Dia sama sekali bukan orang yang berbohong demi kekuasaan. Untuk naik jabatan. Lagi pula, barang antik yang dia lelang memang terjual dengan harga fantastis. Dan keahlian medisnya juga diakui oleh dua tabib dewa. Kumohon, berikan dia kesempatan. Ah, Nona Liu, kau hanya tertipu olehnya. Kau yang berkali-kali menghalangiku. Kaulah yang punya niat buruk. Apakah aku punya keahlian medis atau tidak? Bukankah Tuan Muda Kiao yang paling tahu? Apakah kau merindukan hari-hari saat aku menusukmu dengan jarum? Lin Yingxi teh hijau, apakah akan disalin? Apa yang akan kau lakukan? Berhasil disalin. Tentu saja untuk membuktikan bahwa ada orang lain yang ingin mencelakai kakek Liu. Aku benar, kan, Tuan Muda Kiao? Tuan Muda Kiao, kenapa kau meninggalkanku di rumah? Dan datang sendiri? Ini. Kenapa ada dua Lin Ying? Kamu siapa? Bagaimana kamu bisa operasi plastik dan terlihat persis sepertiku? Jelas-jelas kamu yang ingin meniru aku. Aku Lin Ying yang asli. Siapa di antara kalian yang asli dan siapa yang palsu? Tuan Muda Kiao, aku yang asli. Aku yang asli. Tuan Muda Kiao, aku yang asli. Aku yang asli. Apa yang sebenarnya terjadi? Nanti kamu akan tahu. Aku akan membuat Kiao Kun merasakan akibat perbuatannya. Sudah, jangan berdebat lagi. Kalau begitu, tunjukkan bukti untuk membuktikan bahwa kamu yang asli. Ini diukir oleh Tuan Muda Kiao untukku, kamu punya? Aku juga punya. Benar-benar tidak pantas dilihat, tidak pantas dilihat. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Bahkan ini pun kamu tiru? Sudah kubilang kamu yang meniru aku. Barang palsu cepatlah mengaku. Jelas-jelas kamu yang palsu. Kalian berdua mengaku sebagai Lin Ying. Kalau begitu, apakah ada sesuatu yang diberikan Tuan Muda Kiao yang bisa membuktikannya? Ada. Ini berlian mewah yang diberikan Tuan Muda Kiao kepadaku. Punyaku pasti palsu. Omong kosong. Jelas-jelas punyamu yang palsu. Membuktikan mana yang asli dan palsu itu mudah saja, kan? Bawa palu ke sini. Berlian itu sangat keras. Tidak retak dibakar, tidak pecah di palu. Asli atau palsu, satu palu akan membuktikannya. Palu saja, aku tidak takut. Hanya saja, aku tidak tahu apakah barang palsu itu takut atau tidak. Aku juga tidak takut. Palu punya dia dulu. Aku ingin lihat siapa yang benar-benar palsu. Kalau begitu, aku palu ya. Bagaimana mungkin ini? Masih bilang kamu bukan palsu. Hanya kalung berlian saja sudah ketahuan aslinya. Tuan Muda Kiao sangat mencintaiku, jadi yang dia berikan padaku pasti asli. Tapi sepertinya punyamu juga palsu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin punyaku juga palsu? Kiao Kun, beraninya kamu membohongiku. Memangnya kamu pikir kamu itu barang bagus apa? Hanya barang bekas yang tidak diinginkan orang lain.
Masih saja menganggapku bodoh. Bagus sekali kamu, egois dan licik itu sudah biasa. Bahkan perhiasan yang kamu berikan padaku juga palsu. Tas dan baju yang kamu belikan untukku itu, berapa banyak yang asli? Masih bilang nanti setelah keluarga Liu bangkrut, aku akan jadi nyonya muda keluarga Kiao. Semuanya hanya omong kosong untuk membujukku. Keluarga Liu bangkrut? Kiao Kun, apa maksud perkataannya itu? Palsu. Semuanya palsu. Mereka berdua palsu. Kemari. Segera seret kedua wanita beracun yang bicara omong kosong ini. Keluar dari sini dan pukuli sampai mati. Kau memukulku lagi. Bukankah kau bilang aku adalah belahan jiwamu? Dia tidak hanya ingin merebut hartamu, dia bahkan memanggilmu mandul di belakangmu. Dasar jalang. Kau masih berani mengkhianatiku. Hentikan. Berani-beraninya kalian berbuat onar di keluarga Liu. Mencari mati. Uhuk-uhuk. Kakek. Kakek, kau baik-baik saja? Lin Fen, cepat lihat, ada apa dengan kakekku? Gawat, kakek Liu tadi marah besar. Darahnya mengalir terbalik. Jika tidak segera diobati, aku khawatir. Lin Fen, cepat selamatkan kakekku. Tenang saja, serahkan semuanya padaku. Untungnya aku telah menguasai dan menyatukan teknik medis dua iblis yin yang, dan meningkatkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Jika tidak, kondisi kakek Liu ini, mungkin sudah tidak bisa diselamatkan. Orang tua ini ternyata akan mati. Benar-benar keberuntungan bagiku. Tidak, aku harus segera pergi dari sini sekarang. Cepat cari orang untukku. Semakin banyak orang, semakin baik. Lin Fen, kau berulang kali membuatku malu. Hari ini adalah hari kematianmu.